Tang ya. Salah. Iya, Anissa 157 kan gitu juga para bunyinya. Iya, tidak diracun juga tidak dimatikan kan? Iya, berarti bener, nggak diracun. Belum mulai. Waduh. Gue tuh suka deg-degan gue. Wah, ada Bang Juma. Wah, ini Bang Juma bener nggak? Waalaikumsalam. Mantap nih Bang Juma. Gimana kabar Bang? Gimana kabarnya Bang? Ya, selamat Bang. Bang Juma. Iya. Salam. Pra, nggak usah manggil Bang. Oh, dia manggil Tuhannya aja nggak pakai gelar kok, langsung nama. Wah, Bang. Ya, gimana? Kita kan masih budaya timur, Pra. Oh iya, Kita harus timur ya. budaya timur. Kalau mereka udah berasimilasi dengan barat. Kalau penghargaan itu harus panggil tuan dulu atau Tuhan dulu. Ya, lebih hormat langsung Pra, lu nama. manggil kucing lu pakai bang nggak kira-kira? Daripada Tuhan mati dibunuh sama manusia kan itu, Pak. Gue manggil. Nama kucing gue Oreo, Bang Oreo gue manggil. Biasanya yang Bang Oreo. dibunuh itu cuman penjahat, maling, kena hukuman mati, pencuri Enggak sepeda, lah, Pra. pencuri motor, digebukin mati. Ini Tuhan. Gurunda. Aduh, parah. Jadi kucing lu panggil nama langsung ya? Kucing dibunuh, Oreo. itu Gue bangsa pencuri Oreo. sepeda, maling keledai, nah itu yang pantas dibunuh. Ya Tuhan dibunuh. Oreo ya kucingku. Pasti kau bilang gitu ya, Pra ya? Iya. Ya Oreo ya kucingku. Kalau Bang Juma gue panggil Juma, Bang Juma lah. Mesti ada Penjahat kehormatan. penjahat Itu bagaimana? aja kalau dibunuh itu kurang ajar. Ini Tuhan dibunuh. Ya, ya. Erwin. Tapi kan bangkit Bang. Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit Pak itu Ridwan dan hantu. Gurunda yang aku Si cintai manis dan dimakan hormati. mancol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Oreo ya kucingku. Oke, Bang Juma sudah ada di sini, Bang Kores sudah di sini, Bang Metatrop dan juga Bang Rion ada di sini. Kita akan Ada maling ayam dibunuh. 1941. Bang Insar, izin turun dulu ya Bang Insar, Pak Insar. Siapa nih? Timer double suara. Iya, yang timer turun ya. minus, Dok. Kecilin. Ya. Saya izin turun host Makasih, ya. Pak. Siap, aman. Iya, Bapak. Terima kasih. Ya, Teh. Diskusi saya aja ya, cuma ya. Sama Meta ya. Oke, Iya. lanjut. Saya izin turun. Iya, Bapak. Enggak, Oke, si terima kasih. Ya, Kita makasih, Bang. akan Itsar. Bang. oke. Sorry. Gurunda Si ada perubahan, Gurunda. Demian gimana Demian? Ada dulu perubahan, dong. harusnya Demian kan yang di atas. Demiannya nggak bisa, kayaknya diganti sama Yoyon. Oh iya, gitu. nggak apa-apa. Duh. Baik, silakan, grogi Bang. Putri Sion. Buset, grogi gua. Putri Oke, Sion, silakan di dimulai. mute semua. Silahkan di mute semua. Kita akan pembukaan sebelum sebelum doa. Diskusi lintas agama, saya akan membacakan terlebih dahulu maksud dari diskusi lintas agama ini. Merupakan suatu upaya agar secara khusus atau secara umum masyarakat dapat mengenal dan tidak terjadi kesalahpahaman antar umat beragama. Acara ini dilakukan secara dari negara Kristen TikTok dengan menghadirkan narasumber yang memang sudah memahami kitabnya masing-masing. Dialog ini mengambil tema kematian Kristus dan kematian Nabi Muhammad. Diskusi ini diadakan agar kita bisa belajar dan lebih dapat saling memahami karena perbedaan itu memang nyata adanya. Sehingga bukan sesuatu yang penting bagi diri sendiri ya, yang penting itu adalah lebih ke bagaimana kita menyikapi perbedaan tersebut. Demikian tata tertib untuk kelancaran diskusi. Netizen yang di bawah pastikan nanti tidak meripot-ripot ya, karena itu akan mengganggu jalannya diskusi. Yang kedua, bila mana ini terjadi ada roomnya, nanti bisa pindah ke room Mahardika yang ada timer ya. Nanti follow aja biar nggak susah nyarinya. Oke. Bisa dibantu dengan tap-tap layar juga untuk naikin room ini ya, supaya juga tidak cepat rungkat. Yang bisa kasih tanda sayangi aku atau love arrange-nya silakan, dan juga untuk gifts bagi narasumber dan moderator silahkan. Typingnya dimohon tidak saling menghujat, sopan, dan kalau bisa isinya membantu narasumber ya.
untuk melakukan diskusi dengan sopan dan tidak menginterupsi atau mendominasi. Diharapkan nanti tidak ada pernyataan dari narsum yang Diharapkan narsum dapat mengendalikan diri untuk mengatur perkataan yang akan disampaikan. Bila mana ada ucapan yang tidak disengaja dalam room diskusi ini, mohon tidak dijadikan bahan untuk memprovokasi antar umat beragama ataupun antar narasumber oleh pihak-pihak yang mengikuti di room diskusi ini ya, baik yang di atas atau mungkin di bawah. Mohon bijak dalam menyikapi diskusi lintas agama ini. Diskusi ini akan dipimpin oleh moderator, oleh saya sendiri, Putri Sion, dan juga timer yang ada di sini adalah Mahardika, Dr. Mahardika. Setiap narsum diberikan waktu untuk menyampaikan narasinya dengan bergantian. Kita mau sepakat 3 atau 5 menit, nanti akan ditanyakan kepada narsum kesepakatannya. Bila mana masih ada waktu yang tersisa dari teman masing-masing dari agama Islam ataupun Kristen, bisa diberikan kepada teman narsumnya untuk menggunakan sisa waktunya. Diskusi berlangsung kira-kira 10 menit sampai 120 menit dengan pola narsum berbicara bergantian dari apologet Islam dan apologet Kristen. Yang pertama itu adalah membuka narasi dari masing-masing, yang pastinya dengan membawa dalilnya masing-masing juga. Yang kedua itu akan ada tanya jawab dan juga dijawab dengan yang ada dalilnya juga. Lalu nanti kita akan ada closing statement dari masing-masing. Selama diskusi saling debat tidak masalah untuk mempertahankan argumen karena beragamnya perspektif dan adanya perbedaan pendapat. Tetapi kita tetap harus fokus kepada tema diskusi. Tema diskusinya adalah kematian Muhammad dan Nabi Muhammad, dan kematian Kristus. Narasumber pada saat bukan waktunya berbicara mendengarkan dan tidak membuka mic untuk bicara bila tidak dipersilahkan atau bukan bagiannya ya. Lalu nanti kita akan menutup diskusi dengan relaksasi selesai debat, diskusi lintas agama seperti tadi ya waktu kita awal. Masing-masing tim dapat mengambil makna dari setiap apa yang disampaikan dan juga bisa menyikapi secara damai. Dan boleh juga nanti ditutup dengan saling mengucapkan maaf atau terima kasih. Lalu kita akan tutup dengan doa juga. Demikian ya, ada yang mau ditambahkan? Silahkan dari masing-masing narasumber. Cukup jelas. Udah cukup ya. Untuk pembukaan 8 menit atau 5 menit pembukaan. Opening statement. 8 menit pembukaan. Di setting 8. Opening statement Kristen 8 menit. Gimana? Muslim 8 menit ya bagi 2. Gimana, Ya. Pra? Enggak, sebentar dulu. Pra, gimana, Pra? 5 menit gimana? 8 menit terlalu panjang. Ya, untuk waktu silahkan. 8 menit Iya, kan bagi panjang. 2. 5 menit aja. Kan bagi 5 menit aja. 5 menit. 5 menit aja, jadi bagi total 2 ya. 10 menit. Ya. Baik. Ya, untuk tahu aja, Pra ya. Apa nih, Pra? Oke, kita akan dimulai dari Kristen atau dari Islam? Silahkan. Islam dulu aja. Kristen dulu aja, oke. Silahkan. Islam, woi. Bang. Hah? Islam dulu katanya. Oh, Islam dulu. Oke, Ya, dari Bang Cuma pembukaan. atau dari Bang Pera? Silakan. Gurunda dong, Dari Ras, Kristen, Bang Gurunda. apa dari Islam dulu? Kita minta ACC dulu dari Bang Meta Gak apa-apa, gak dan apa-apa. Bang Rion. Gak apa-apa, oke, siap. Yang bungsu duluan. Iya Bungsu dong. duluan. Yang pertama, Oke. yang terakhir tuh yang pertama masuk surga, Bre. Oke. Silakan Bang Juma dan Bang Pera, siapa yang mau duluan? Suara aman nggak? Host, ini suaraku Iya, aman nggak? cek. Izin yang Dulu, gedein tes dulu kecilin suara. saya ya, Put. Narsumnya yang gedein yang kecilin saya ya, Put. Aman nggak? Bang Ini Kian, suaranya ya, aman nggak? Bang Kian bantuin besarin kecil. Cek Bang Rion suara. Suaraku aman nggak? Iya. Suaraku bagus nggak? Udah oke ya? Udah Aman, oke ya? agak mendem tapi deketin Udah. ke mulut sedikit. Oke. Udah, oke. Put. Ini banyak Kelamaan, drama tiap mau dialog dia. Iya, udah kelamaan, Put. Ya, Oke. silakan Gurunda dimulai duluan, Gurunda. Oke, silakan Bang Gurunda Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, semangat pagi saudara-saudara Kristen menjelang sore ya. Pada kesempatan kali ini ada undangan untuk berdialog. Bentar, mohon maaf Bang tentang- Juma, izin. Maaf Bang, Iya. Bang Juma. Sebentar Bang Juma, dimatiin dulu timenya. Kita belum berdoa, mohon maaf. Ya nanti doa mungkin
Bang Rion boleh membuka doa ini dan juga Bang Perah ya dengan dari Islam Bang Perah, Bang Rion buka dengan doa. Aku lagi hancur suaraku nih, belum bisa nih aku. Bang Meta doa berarti. Dilanjut aja doanya nanti terakhir aja. Hah? Jangan kita Doanya nanti terakhir. jangan kita mulai dengan doa ya supaya dengan hikmat. Kalau enggak Putri aja nggak apa-apa, sebentar. Oke ya, mari kita bersatu di dalam doa. Teman-teman yang di luar agama Kristiani boleh berdoa dengan agamanya, kepercayaannya masing-masing ya. Terima kasih Tuhan untuk malam ini, Tuhan memberkati kami ya Bapak, dan juga waktu saat ini ada Bang Zuma, Bang Metatron, Kian Santang, Bang Mahardika, Bang Pera Ista dan juga Rion. Kiranya Tuhan memberkati diskusi malam ini supaya boleh menambah wacana ilmu dan hasanah keagamaan kami ya Bapak dalam berdiskusi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap apa yang akan kami perkatakan. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus yang menyucikan kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita mulai? Boleh ditutup dengan Al-Fatihah ya masing-masing. Iya. Oke, udah bila kita mulai. Muslim Bang sekarang Zuma. ya berdoa ya. Oh iya, silakan. Ayo. Silakan. Ya, Gurunda. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb, berikanlah keteguhan hati kepada kami semua sebagai seorang manusia hamba-Mu berupa akal yang sehat, dan teguhkan iman kami dan keturunan kami untuk tetap berada dalam Islam dan iman kepadamu, menyembah kepadamu dan tidak menyekutukan apapun denganmu. Ya Rabb, berikanlah keteguhan hati kepada kami untuk senantiasa kemudian menjadi hamba-Mu yang taat, bertakwa dan beriman, serta lindungilah kami dari godaan-godaan syaitan yang terkutuk, baik dari golongan manusia maupun dari golongan iblis, ya, dari golongan jin yang ingkar dan kufur terhadap-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin. Aku nambahin dikit ya. Oke. Aku nambahin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya khairul makirin, berikanlah kami kemenangan selalu sebagaimana Engkau memberikan kami kemenangan, dan tunjukkanlah kepada mereka bagaimana azab-Mu kepada uti watimena. Amin amin Allahumma amin. Lanjut. Oke. Kita bisa mulai, Bang Rion, Bang Meta. Bisa. Ready. Oke. Ready. Oke. Silakan Bang Juma, kita mulai dengan Bang Juma. Open statement 5 menit. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tema kali ini adalah tentang kematian nabinya umat Islam dan kematian Tuhan sembahannya orang Kristen. Sebenarnya geli sih ya, karena di sini berbicara mengenai kematian yang harusnya yang dilibatkan ini hanya nabi atau rasul atau manusia, tapi di sini ternyata dilibatkan juga Tuhan. Al-Quran menerangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pamadiyatur fi mahmada ul mahmasa gaira mutajanif li'ith fa innallaha ghafurur rahim. Risalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah diperlengkapi oleh Allah dengan kesempurnaan ajarannya. Al-Quran menuturkan, pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu, dan telah kucukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridai Islam sebagai agamamu. Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menjalankan kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul untuk menjalankan semua syariat, hukum-hukum, ketentuan dan ketetapan perintah dan larangan, maka sebagai manusia sampailah kepada penghujung hidupnya yang kemudian disebut dengan kematian. Akan tetapi Allah memberikan jaminan tentang kehidupan beliau. Di dalam Al-Quran disebutkan surah Ali Imran ayat 169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun.
Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur, yang mati di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan kemudian mendapatkan rezeki. Jadi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah menyampaikan risalah kenabiannya, sudah menyampaikan Al-Qur'anul Karim kepada seluruh umat manusia, maka Allah kemudian mengangkat ke sisinya berdasarkan Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Dengan demikian, maka apa yang menjadi tolak ukur kebenaran Islam itu semuanya sudah disampaikan, tak ada lagi yang kurang, semua sudah disempurnakan berdasarkan Al-Quran yang kita bacakan tadi. Demikian sementara, silakan Dinda Kores. Allah gurundaku, aku tambahin dan sempurnakan ya. Mengenai topik kematian Kristus dan juga kematian Nabi Muhammad SAW, di sini kita bisa melihat sebuah perbedaan, di mana dikisahkan di dalam kitab Sunan Darimi nomor 83, saking cintanya para sahabat-sahabat kepada Nabi sehingga mereka menundakan untuk apa? Penguburan jenazah dari Nabi Muhammad SAW gitu. Saking cintanya mereka menahan berhari-hari. Sampai Nabi Muhammad SAW mereka baru ridho untuk mengebumikan. Mereka tidak percaya bahwa seorang Nabi utusan Allah pembawa berita langit ini telah meninggalkan mereka. Ini adalah bukti bahwasanya cinta seseorang kepada apa yang diimaninya itu terbukti dengan perbuatan. Karena apalah namanya iman jikalau perbuatan itu tidak ditunjukkan. Apalah namanya percaya jikalau perbuatan itu tidak dikemukakan di depan gitu. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi di zamannya. Maka dari itu, melihat sahabat Nabi yang hidup dengan Nabi Muhammad SAW begitu mencintai Nabinya, maka ini membuat kebenaran untuk kami yang ada di Indonesia yang mengimani bahwa Tuhan adalah Allah Azza wa Jalla satu-satunya dan tidak berpribadi, apalagi tiga, dan juga Nabinya Muhammad SAW adalah Hataman An-Nabiyah dan juga Tuan dari seluruh Nabi dan Rasul. Maka sesatlah Nabi-Nabi yang jika hidup di zaman Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga kematian Nabi adalah wujud sedih bagi kami karena ditinggalkan oleh satu-satunya ciptaan Allah yang paling mulia dari seluruh ciptaannya yang lain. Berapa lagi? 24 detik ya. Iya, itu jadi. Aku tekankan lagi ya. Kematian Nabi Muhammad SAW adalah pertanda sedihnya dunia karena sudah ditinggalkan oleh ciptaan yang paling sempurna dari Allah Azza wa Jalla yang bernama Muhammad bin Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian. Baik, untuk opening statement berikutnya dipersilakan ke tim dari kekristenan. Siapa yang mau mulai, Bang Aderion atau Bang Kayapas? Ya, Bro. Siap, Bro. Siap, lanjut, Bro. Kau waktumu nanti banyak ya, Bray. Aku sedikit aja, nggak perlu panjang lebar. Ya. Terima kasih buat host. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang serta sepanjang segala abad. Pada malam hari ini topik yang sangat menarik ya, yang saya tunggu-tunggu. Saya ingin menjelaskan sedikit bahwa dikutip dari kitab suci kami Lukas 24 ayat yang ke-7. Ya, Rasul Lukas menulis bahwa ucapan Yesus yaitu dia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu kata Yesus sebelum dia disalib dan ternyata itu digenapi. Akan tetapi sangat disayangkan ada tokoh yang katanya menggenapi ajaran Yesus tapi dia bukan bangkit hari ketiga tapi dikubur pada hari ketiga. Tadi salah satu teman kita sudah membunyikan dalilnya ya. Kalau nggak salah saya dengar tadi Darimi ayat 83. Jadi kita bisa melihat di mana ya, di mana kebenaran itu terbukti dan Yesus jelas menggenapi apa yang ada di dalam kitab Yesaya 53 ayat 12 untuk menanggung banyak penderitaan dan dia menanggung dosa melalui jalan kayu salib, jalan disalibkan yang menggenapi
Hukum Taurat ulangan 21 ayat 23. Sehingga kita hari ini bisa menikmati rahmatnya dan kita menerima kuasa Roh Kudus oleh baptisannya sesuai dengan Roma 6 ayat 3. Dan semua itu menjadikan hidup kita sebagai seorang Kristen itu bermakna. Bukan seperti orang yang tadi saya bilang baru dikubur atau dikebumikan hari ketiga dalam kondisi membusuk dan tidak diberi kain kafan. Dan juga dia tidak dimandikan. Mungkin itu dulu. Silakan, Pra, lanjut. Ya, tentang kematian Tuhan atau frase kata kematian Tuhan itu perlu untuk ditegaskan bahwa kata atau diksi dari kata Tuhan atau Kyrios yang dirujuk kepada Yesus Kristus itu justru merujuk kepada, ini catat nih kepada Bang Zuman, abangku, kemanusiaan Yesus Kristus. Itu kita bisa lihat di dalam 1 Petrus 3 ayat 18, yang dibunuh dalam keadaan manusia. Kalau disebut Tuhan Yesus, ketuhanan itu merujuk pada kemanusiaan Yesus itu justru. Kalau teman Islam kan Tuhan ya Allah, Allah ada Tuhan. Nah itu kita perlu dalam tema yang lain tuh untuk membahas. Terkait tentang statement dari saudaraku siapa tuh, Pak Prah Istar, tentang kematian Muhammad itu Muhammad adalah wujud dari sedihnya dunia atau kurang lebih seperti itu ya Bang. Kalau aku izin mengutip kira-kira seperti itu. Justru di dalam kekristenan, kematian dari Yesus itu justru wujud nyata dari kemenangan Yesus terhadap maut. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi justru kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah itu. Jadi kematian Yesus itu bukan karena dia takluk sama maut, justru untuk memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Itu kenapa Yesus mengatakan bahwa jikalau engkau percaya padaku, engkau tidak akan mati dalam dosamu. Itu karena Yesus mati bukan karena dia berdosa, tapi justru memusnahkan iblis yang berkuasa atas dosa. Ibrani 2 ayat 14. Dan aku meminta kepada teman-teman Islam untuk jangan melarang kami menggunakan kitab-kitab yang kami imani. Oh itu kan kitabnya Paulus. Oh ini gitu. Kita tuh berdebat harus apa yang kita imani. Kamu nggak beriman kepada Paulus itu fine, tapi jangan melarang kami untuk menggunakan tulisan-tulisan dari rasul kami yang tercinta itu Rasul Paulus. Seperti itu Bang, mungkin kira-kira dari aku singkat aja, aku juga belum ada persiapan Bang. Silakan. Masih ada 40 detik. Nggak apa-apa, silakan moderator. Ya, nggak apa-apa, kita habiskan aja, Pra. Tadi aku lanjut ya. Tokoh tadi saya nggak mau menyebutkan namanya karena ini masih pembukaan ya. Ini sangat berkorelasi, ironi dengan apa yang dilakukan oleh Kristus, di mana dia bangkit pada hari ketiga, tapi tokoh tadi yang saya tidak mau sebut namanya atau sebut inisialnya, dia baru dikebumikan hari ketiga dan tidak memakai kain kafan, sementara pengikutnya itu harus dikebumikan di hari yang sama yang dimana dia meninggal. Sungguh kalau saya hidup di zaman itu, saya sangat menyedihkan, saya sangat kasihan gitu. Terima kasih, mungkin itu aja. Untuk selanjutnya Muslim bertanya duluan ya. Muslim bertanya selama 2 menit dan dari kekristenan menjawab selama 5 menit. Dilanjut dengan Kristen bertanya 2 menit, Muslim bertanya 5 menit. Menjawab 5 menit. Silahkan, mau dimulai dari siapa, Gurunda atau Bang Kores yang bertanya? Ya, Gurunda. Iya, baik. Pertanyaannya cuma 2 menit ya? Mau 3 menit, Oke, terserah Gurunda. baik. Ya, baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak dikafanin, tapi tidak mungkin telanjang kan? Ada orang Tuhannya telanjang sebelum mati, ini parah ini. Ya, jadi pertanyaan kita di sini berbicara mengenai kematian. Baginda Rasulullah Muhammad SAW kematiannya wajar sebagai manusia. Ya, ingin saya pertanyakan, kemana akal saudara-saudara Kristen ketika Tuhan kalian itu mati? Nggak ada istilah manusia-manusia apa, nggak ada. Yang pasti Yesus itu Tuhan kalian, nggak ada cerita. Sedangkan sebelum kematian Tuhan kalian itu diceritakan kematiannya karena iblis. Yang kedua, kematiannya karena takutnya akan adanya serangan Roma. Yohanes 11:48. Kematian karena iblis, Yohanes 6 nomor 70. Mati karena tipu muslihat.
Matius 26 nomor 4. Mati karena adanya saksi-saksi palsu. Matius 26 nomor 59. Lalu kemudian Matius 27 nomor 18, mati karena kedengkian. Yang paling parah, mengawali kematiannya dengan cara diludahin, ditelanjangin, ditampar, ditombak, diracun juga. Ini di mana otak kalian tuh? Ini yang saya pertanyakan, otak kalian. Kenapa pilih tema ini? Tuhanmu kok sebelum mati kok sadis sekali kayak gitu? Pertanyaan saya, kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mati? Sedangkan di dalam Ulangan 32 nomor 39, Tuhannya Bani Israel adalah yang memberi kematian dan memberi kehidupan. Berarti Tuhan Anda levelnya di mana tuh? Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Oke, saya kira begitu dari saya. Silakan menjawab. Baik. Ya, gua nanya ya. Bang Kores, silakan. 16 detik nih. Ya, kalau misalnya memang Yesus itu mati dan bangkit dan dia adalah kebenaran, tunjukkan satu orang Kristen yang sudah mati dan percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga. Thank you. Baik, di setting 2 menit. Yang mau jawab Bang Metraton dulu apa Bang Aderion? 5 menit. Bang, pra, silakan pra. Aku ya. Bentar, setting 5 menit dulu waktunya. Bentar, pra. Baik, silakan dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih. Tadi Saudara Nur Alim sudah mengakui bahwa Yesus itu mati ya, dan dia sampai menanyakan yang ngambil nyawanya siapa, bahkan meninggalnya itu kenapa, gara-gara dosa, terkutuk atau segala macam. Tapi Rasul Yohanes, murid Yesus, itu mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 17, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Dan aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Itu kata Yesus. Jadi itu suka-suka Tuhan Yesus gitu. Kalau tadi sudah dikatakan sama Pra Aderion 1 Petrus 1 ayat 18, dia yang mati dalam keadaannya manusia, sebagai manusia, Anda masih belum paham? Ya, Anda mesti paham juga bahwa yang menulis kitab suci kami semua ini menjadi Kristen, ya, para rasul itu menjadi Kristen, tidak ada yang mau jadi Islam, tidak ada yang mau jadi mualaf, dan mereka percaya, bahkan mereka mengatakan, apabila Yesus tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Gitu. Lanjut, Pra. Oh, yang kedua, sorry. Tadi pertanyaan Pera Istar ya. Oh, siapa yang sudah di surga? Dalam pandangan Kristen, surga itu belum ada, karena yang ada saat ini hanyalah Firdaus, ya, alam penantian menuju penghakiman, di mana Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa tetap hidup walaupun dia sudah mati. Jadi kalau orang Kristen mati di dalam Kristus, pasti dia tetap hidup dan saat ini berada di Firdaus, bukan di surga. Surga itu nanti pada saat sudah hari penghakiman, boy. Kira-kira seperti itu. Lanjut, Pra. Fokus di tentang pernyataan dari Bang Zuma ya, terkait tentang masalah di mana akal kalian kalau Yesus, terkait tentang pernyataannya Bang Zuma, Yesus mati diracun. Itu adalah akal-akalan busuk dari para polemikus muslim di dunia ini. Terutama itu dari akal-akalan dari anak pinaknya dari Zakir Naik. Seperti ini contohnya. Di dalam An-Nisa, wama kotaluhu wama solabuhu, dia tidak disalib, dimatikan juga tidak disalib. Artinya An-Nisa 157 itu adalah bentuk penegasian terkait tentang penyaliban, bukan peracunan. Nah, ini adalah konyol. Ada muslim yang anak kemarin sore yang nekat menyatakan bahwa Yesus menurut kitab kami itu diracun. Itu adalah bullshit. Karena kalau memang Yesus itu diracun, tentu bahasa dalam An-Nisa 157 itu nggak mungkin dia tidak disalib, juga tidak dibunuh, tidak dimatikan. Pasti dia ngomong dia yang tidak diracun juga tidak. Nah, itu begitu, Bang. Nah, ini kan cuma hanya akal-akalan abang dengan koalisinya abang ini yang cuma hanya mau menyerang tanpa pertanggungjawaban. Sementara dalam iman Islam itu ya memang Islam itu mengcounter kitab kami kok. Kitab kami kan dianggap dipalsukan.
Justru karena kitab kami menyatakan Yesus disalib lah, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyatakan Yesus nggak disalib. Adirion, Yesus tuh nggak disalib. Lo kamu ngomong Yesus diracun, kan gila. Ini loh bang, gitu loh bang Zuma. Ini aku dalam tanpa mengurangi rasa hormat nih kepada bang gua Zuma ya. Tapi ini adalah logika yang hancur pak, bang Zuma. Seperti itu mungkin bang. Kurang lebih mungkin Metatron silakan. Ya, masih ada 1 menit. Lanjut ya bang. Terkait tentang Bang Kayapas. Bang Kayapas. Bro, silakan bro. Udah. Udah, lanjut bang. Lanjut bang. Ya itu ya. Tadi udah cukup jelas ya. Saya rasa itu kalau mau dikembangkan nanti bisa. Tapi kurasa teman-teman mengerti bahwa Yesus itu bagi kami adalah Allah dan Tuhan. Jangan memutilasi dia hanya Allah saja atau dia hanya manusia saja. Dia adalah manusia dan ilahi. Kolose 2 ayat 9, dalam jasmaninya seluruh kepenuhan kealahan. Itulah iman Kristen. Jadi kalau dilihat dari kacamata Anda, sudut pandang Anda mau tadi katanya kena kutuk, ada iblis segala macam. Saya rasa tadi ayat Alkitab tadi Yohanes 10 ayat 17 itu sudah sangat clear ya. Kalau masih belum paham ya saya pastikan Anda pasti Islam itu. Ya, terima kasih. Host, apa nggak ditanggapi nanti? Ada sesi penanggapan kan terhadap jawaban mereka ini? Oke, sip. Oh, boleh. Nanggapi 5 menit aja ya, penanggapan 5 menit aja. Bang tetap dalam PNA dong bang. Ini loh, jadi moderator itu tuh punya kredibilitas gitu. Jangan mau diatur. Kami kan menghargai gitu loh. Ya baik, nanti dari kekristenan juga. Sesi Kami tanya menghargai jawab loh, dulu Pak. nanti. Ya, sesi tanya jawab dulu nanti baru sesi tanggapan ya. Begitu, setuju? Setuju dong, moderator kita tunduk dong moderator. Harus setuju. Baik, Ya, gini. Begitu ya Bang Tara? Silakan. Ya nanti habis ini 30 menit langsung penanggapan ya dari jawaban-jawaban selama diskusi. Gitu Gurunda. Ini 2 menit untuk bertanya dari kekristenan. Iya. Lanjut. Aku dulu Pra atau gimana Pra? Aku duluan ya. Jadi gini. Aku aja kau yang Oke, siap, Bang. biar lama. Aku nggak Siap, Pra. lama-lama kan. Aku juga dikit Pak. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Aku tanya 2 poin penting ya. Mungkin ditanggapi dengan singkat, dengan cepat aja. Pertama, apakah Nabi Muhammad waktu mati dan meninggal wafat ya, dikubur hari ketiga, dia itu saat dimandikan bajunya dilepas atau tidak? Terus yang kedua, apa benar Nabi Muhammad pada saat meninggal tidak dikafani? Itu aja. Lanjut. Aku pertanyaan juga singkat. Buktikan bahwa kematian baginda Muhammad itu ditunda dalam tanda kutip dalam waktu 3 hari karena wujud kecintaan-kah atau karena memang ada faktor politis yang hingga sahabat-sahabat Nabi menunda untuk menguburkan beliau. Gue mau tahu alasan kamu secara mau dari sirah mau dari hadis, aku nggak mau tahu. Kamu jelaskan sama saya kenapa kamu menyebutkan ini adalah wujud kecintaan. Karena begini bang, yang saya tahu di dalam Islam secepat mungkin mayat dari orang teman-teman Islam itu dikubur. Nggak ada waktu tradisi 3 hari itu pak, itu nggak ada. Saya mau tahu tuh kenapa justru baginda Muhammad, jenazah atau mendiang dari baginda Muhammad, mayatnya itu jenazahnya itu dikubur 3 hari. Kenapa umatnya justru secepat mungkin gitu loh? Itu yang saya mau tahu. Silakan bang. Baik, waktunya disetting 5 menit. Bang Mahardika. Ya, silakan Gurunda dimulai. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jasadnya itu tetap suci, tidak berubah dan tidak ditimpa kerusakan. Sebab dimakruhkannya kemudian mengakhirkan pengurusan jenazah itu dikarenakan adanya kekhawatiran terjadi perubahan pada si mayit. Tetapi ini tidak terjadi terhadap baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan kemudian oleh Bukhari
Di sahihnya nomor 3667 dari Siti Aisyah. Di situ dikisahkan bahwa wafatnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Abu Bakar datang membuka penutup wajah Rasulullah dan berkata, demi ayah dan ibuku, sungguh engkau tetap harum sewaktu hidup maupun mati. Ya, sampai di penghujung hadis itu jelas sekali dikatakan. Sehingga baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak sama seperti mayat yang lain. Bahwasanya kemudian mayat orang ketika meninggal hari kedua, pertama aja itu sudah mulai membusuk. Tapi baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak mengalami hal tersebut. Nah, kemudian ini kekhususan bagi beliau. Tidak seperti manusia biasa. Dan akibat daripada ini, umat Islam itu menyadari bahwasanya apa yang diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwat, itu betul. Bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebenarnya tidak mati tapi hidup. Bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Sebenarnya beliau itu hidup di sisi Tuhan, di sisi Allah. Itu yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Sehingga ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimandikan, itu tidak ada kemudian bau selain daripada bau harum. Tidak didapati pada diri Rasulullah sesuatu yang dilihat pada mayat lainnya. Nah, ini diceritakan kemudian di dalam musnad yang kami pelajari, ya, di dalam risalah Al-Qasais Al-Kubra di halaman 469 sampai 492. Saya kira begitu sementara. Silakan Dinda Kores. Pause dulu waktunya, aku mau open cam. Waktunya di pause dulu, Bang Mahardika. Lanjut Bang Kores. Ya, untuk jawaban kepada siapa namanya Edwin, Nabi Muhammad itu menggunakan kafan sebagaimana yang ada di dalam Sunan Tirmizi 917 dan juga satu selimut bergaris gitu. Nanti ini riwayatnya mutawatir ya, banyak ya. Waktunya Silakan dijalanin. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani memakai 3 potong kain putih dari nyaman. Di dalamnya tidak ada baju yang dijahit ataupun penutup kepala. Ini dari Aisyah radhiyallahu anha. Gitu, gampang banget ngejawabnya ya. Lalu kemudian Aderion tadi udah dijawab sama Gurunda. Jadi di sini gue hanya ingin menegaskan. Gue nambahin gitu. Nah, perhatikan di sini, perhatikan perbedaannya matinya Yesus dengan wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini ya, dari Ayub dari Ikrimah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada hari Senin, namun jasad beliau belum juga dimakamkan pada hari itu, malamnya dan hari esoknya. Jadi 2 hari kemudian baru dimakamkan, sehingga dimakamkan pada malam Rabu. Mereka berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum wafat. Hanya saja beliau naik ke langit dengan ruhnya sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Lalu Umar radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam belum wafat, akan tetapi beliau dinaikkan bersama ruhnya sebagaimana Musa alaihissalam dinaikkan. Demi Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW tidak meninggal sampai ia memotong-motong tangan-tangan serta lidah-lidah mereka. Umar radhiyallahu anhu terus berkata sampai berbusa kedua sudut mulutnya sebab ancaman dan perkataannya. Kemudian Abbas radhiyallahu anhu berdiri seraya berkata, sungguh Rasulullah SAW telah meninggal dunia karena beliau adalah manusia biasa dan beliau berubah sebagaimana berubahnya manusia. Maka makamkanlah sahabat kalian. Nah, gitu Aderion. Jadi ini perbedaannya gitu. Ketika Nabi mati, insya Allah syahid, beliau ini sangat tidak diterima kematiannya. Karena apa? Saking cintanya para sahabat Nabi kepada nabinya gitu. Ini Sunan Darimi 83 yang gua bawakan ya. Sedangkan kalau kita kembalikan kepada kawan-kawan Kristen, Yesus mati, muridnya melarikan diri. Jadi levelnya beda kawanku. Itu satu. Terus yang kedua, kami sepakat Yesus mati, tapi sejarah mengatakan Yesus tidak bangkit. Jadi kalian jangan bawa iman kalian ke dalam dialog ya. Yesus itu mati, dia nggak bangkit gitu. Jangan jualan kebangkitannya di sini. Thank you. Silakan di setting waktunya 2 menit untuk Muslim bertanya. 2 menit, Bang Mahardika.
Bang Mardika. Ya, silakan Bang Kores dimulai dulu. Ya, Guruna silakan. Silakan, Dek. Silakan. Oke. Kawan-kawan, seperti yang kita ketahui ya, orang-orang yang selalu mengetuk rumah-rumah tetangga Islam lalu menawarkan, sudahkah kamu menerima Yesus sebagai juru selamat? Ternyata orang-orang ini belum ada satupun yang sudah di sorga. Jadi sudahilah kalian mengetok-ngetok rumah kami, lalu kemudian menawarkan Tuhan kalian, kalau belum ada satupun orang Kristen yang sudah ada di sorga. Dan mohon diganti di setiap obituari, bahwa belum ada itu orang yang sudah sampai di rumah Bapak di sorga. Please, ya. Edwin sudah mengakuinya, tidak ada satupun orang Kristen yang mati sudah ada di sorga. Thank you Edwin pengakuannya. Pertanyaan gua sekarang, kenapa ketika sejarah penyaliban dan fakta penyaliban itu orang baru mati di hari ketiga, Yesus kok 3 jam sudah mati? Kenapa manja sekali Tuhan kalian? Disalib jam 12, jam 3 meninggal. Kores disalib nih. Hari Senin, meninggalnya Senin depan. Itu Kores. Yesus lu cuma 3 jam itu kenapa? Silahkan. Baik, Gurunda, dilanjut. Iya. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mengalami kematian? Sedangkan di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 sangat jelas dikatakan bahwasanya Tuhan itu tidak tersentuh oleh kematian. Tuhan bersemayam dalam terang tak terhampiri. Seorang manusia tidak pernah melihat dia dan memang manusia tidak dapat melihatnya. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Tuhan mau mati, menandakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah sekarang pertanyaan saya tentang kematian. Siapa yang mencabut nyawa Tuhanmu itu? Si Yesus itu, silakan. Waktunya di setting 5 menit. Nanti setelah 3 ronde langsung ke menanggapi dari jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan dari ronde pertama, 2 dan 3 ya. Setelah ronde ketiga ya. Silakan 5 menit untuk menanggapi menjawab dari pihak kekristenan, Bang Yoyon atau Bang Meta. Siapa dulu, Pra? Bang, Aku ya. Tolong di pause sebentar, aku mau buka data. Buka data ya. Saya membuka data atas pepesan kosong di luar sana yang mengatakan tidak ada bukti bahwa Waktu sejarah dijalanin. Yesus itu bangkit. Sebelum saya buka ini dari bukunya ya. Flavius Josephus halaman 780 bahwa dikatakan di sini Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Sementara penulisnya ini bukan orang Kristen, penulis sejarah, orang Yahudi. Nah ini lihat ya. Jesus a wise man, ya. Pilate at the suggestion of principal men amongst us had condemned him to the cross. Jadi dihukum salib dan alive again the third day, bangkit kembali pada hari ketiga. Kita tidak butuh cocok logi dari hanya dari kitab suci, tapi sejarah juga mengakui ya. Terus yang kedua, tadi pertanyaannya siapa yang mengambil? Tadi sudah dibilang, baca Yohanes 10 ayat 17. Yesus memberikan nyawanya untuk menerimanya kembali. Pertanyaannya diulang lagi, kenapa kok Tuhan mati? Memang Tuhan nggak bisa mati, makanya yang mati itu adalah kemanusiaannya. Dikatakan dalam 1 Petrus 3 ayat 19 sampai 20. Dikatakan dia yang dalam roh membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia orang mati. Itu bukti bahwa keilahiannya memang tidak bisa mati. Mau disalib, mau diapain ya nggak bisa. Karena Allah memang bukan manusia. Tuhan itu yang ada di dalam kodrat Kristus, itulah kodrat kemanusiaannya, Bang Zuma. Simpe Alim. Masa mesti berulang-ulang kali kita bicarakan bahwa Tuhan dan Allah itu berbeda. Tuhan adalah kodrat kemanusiaan, Allah adalah kodrat sang halik yang ada dalam diri Yesus. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah dia mati, dia nggak bisa mati dalam keilahiannya. Yang mati adalah kemanusiaannya. Gitu. Oke, silakan lanjut, Pradik. Ya, terkait tentang ini loh, tentang aku udah bilang kepada Bang Zuma,
kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus mati? Ya, sementara di dalam 1 Timotius 6 ayat 16, dia itu tidak takut dengan maut. Kan begitu kira-kira pertanyaannya. Nah, ini aku jawab nih, Bang. Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa Yesus mati? Permasalahan itu terkait tentang kata Tuhan dan Allah ini yang Abang itu selalu salah paham, selalu salah paham. Di dalam forum apapun. Di dalam forum apapun. Ketuhanan Yesus itu justru merujuk kepada kemanusiaannya. Yesus itu disebut Tuhan, Kyrios, itu merujuk pada kemanusiaannya. Makanya dia disebut dia yang dilahirkan. Yang dilahirkan Tuhan yang telah lahir. Bukan merujuk pada keilahiannya, karena Allah itu roh. Nggak pernah disebut Tuhan itu roh. Allah itu roh. Tapi kalau Tuhan itu, Bang, Tuhan itu merujuk pada gelar dia. Kenapa Yesus itu disebut Tuhan? Karena kepada dia telah diberikan segala kuasa baik di bumi maupun di surga. Nah, itu dalam posisi yang lain tuh, nanti kita akan membahasnya, Bang. Nah, kedua tentang 1 Timotius 6 ayat 16, dalam keadaan manusia pun Yesus nggak takut dengan maut. Justru dia mengalahkan maut. Dalam keadaan manusianya pun, Pak, dia itu mati kan dalam keadaan manusia. Dalam keadaan manusia pun dia mati. Dia bukan takluk dengan maut. Buktinya apa? 1 Korintus 15 ayat 55. Hai maut, di mana sengatmu? Buktinya apa? Yesus bangkit. Dan dipertegas dari fakta sejarah di dalam Flavius Josephus dinyatakan bahwa Yesus itu bangkit, Pak. Itu bukan fakta hanya iman, kepercayaan toh. Enggak. Itu fakta sejarahnya. Nah, fakta sejarah tentang penyerupaan Isa ini, siapa itulah? Si Jojon kah, si Budi, si Anto, kan nggak ada yang tahu kalian. Ya karena memang itu adalah fakta iman murni dong ya. Tapi siapa ini, orang ini namanya siapa? Gak ada yang tahu. Kalian debat itu. Kalian yang berdebat, bukan orang bukan Kristen. Minta maaf, gue tarik omongan gue tentang dongeng. Tapi itu tidak terbukti terkait masalah sejarahnya. I'm so sorry, tentang kaitan itu, kalian tidak pernah ada yang bisa membuktikan bahwa Anisa 157 itu adalah kebenaran material. Nol. Itu kebenaran formil. Itu saya orang hukum, saya tahu tentang formil dan material. Seperti itu kira-kira mungkin dari host. Silakan. Ya, tanggapi yang belum ada orang di surga. Bentar. 50 detik tadi, tolong di pause dulu di 50 detik. Pertanyaan Bang Juma, siapa yang menyangkut nyawa Yesus itu ya? Tadi udah jelas, tidak ada yang Udah dijawab. Baik. Terus yang 3 jam gua gimana? Yang 3 jam udah mati, kok nggak dijawab? Baik, silakan. Di mana selama mungkin orang yang dieksekusi mati itu dipermalukan, Pak. Selama mungkin memang itu seperti itu. Kecuali ditembak. Kalau ditembak itu, Pak, kalau misalnya kita kan eksekusi mati, kita kan ditembak. Ditembak itu cuma 1 detik. Tapi justru penyalipan itu secara hukum, secara rasio hukumnya, Pak, memang dibuat selama mungkin orang-orang melihat ini loh penjahat kita, kira-kira begitu. Itu. Memang dibuat selama mungkin, memang begitu. Itulah penyalipan, disiksa, Pak, bukan dimatikan. Yesus itu disiksa. Yang mencabut nyawa Yesus siapa? Gak ada, Bang. Kok nanya lagi sih, Bang? Ya siapa? Apa jawabannya? Oke ya, gini. Bukan, Bang. Jawabannya apa? Malaikat, saya jawab. Malaikat pencabut nyawa itu cuma ada di teologi Islam. Yang cuma ada di teologi Islam. Sebentar, host. Bentar. Pakai soundcard begini. Enggak, bentar. Silakan. Jangan gitu waktu dong. 2 menit untuk bertanya dari kekristenan. Di setting 2 Ya. menit. Teologi Saling menanggapi. Bentar, Bang Ade. Benar, ini peraturannya memang pakai sorak-sorakan gitu ya. Enggak, kalau ini variasi aja Bang Metraton. Nanti Biar jangan semangat. Sebentar. ya. Kalau untuk sebentar. Kalau untuk tertawa, kita bukan tertawa, nanti aja tertawanya pada saat seksi terakhir. Untuk tepuk tangan paling ya, nanti kita bikin ya. Oke. Ya. Tadi Silakan 2 menit. pertanyaan dari Bang Zuma itu udah ditanggapi sebetulnya semua. Nanti kita ini lagi refresh lagi. Ya, Silakan. nanti Jawabannya nggak ada, tanggapan Udah. aja tapi jawaban Bukan. nggak. Gini, Ada, Bang, gini, Bang Bang. Zuma, ada. Ada, Bang. Gini, Bang Juma, dengar. Di dalam Islam itu ada malaikat pencabut nyawa. Kalau kita itu tidak mengenal namanya pencabut. kita fokus ke ini aja, nanti habis ronde Bentar, ini kan Iya. jawaban. Nanti ada sesinya. Jawaban loh, Bang. Kamu jangan nanti ngomong nggak dijawab, begitu dijawab kamu motong. Iya, udah ada silakan. Sekarang jawabannya 2 tadi. menit untuk bertanya. Silakan. Silakan bertanya. Tidak. Ya, ini jawabannya nih, jangan ngomong besok-besok ini belum dijawab, enggak. Tidak Lah, ada. memang tanya. Lu nggak usah ngejawab, lu nanya lu. Ini 2 menit lu nanya. Oh gitu. Oke, Ini kita udah. ke bagian sesi bertanya ya.
Sesi Oke, bertanya silakan, Pra. silakan dari Silakan, Kristen ke silakan, Pra. Islam. Sesi Kau bertanya duluan aja, tanggapan. kau duluan. Nanti aku belakangan. Kau duluan pertama. Gak apa-apa. Aku belum siap, Pra. Coba kau udah pernah tentang pertanyaannya. Lu bawa topik lu nggak punya pertanyaan gimana sih? Gak apa-apa kan memang Ini kan tadi gua baru, Bang. Bang Rion memang Gua baru. dadakan Dadakan tadi. gua, Bro. Dadakan. Maklum ya. Silakan. Ya, silakan, Pra. Untuk sesi Ayo, Pra, silakan, Pra. tanggapan. Oke ya, tadi aku nanggapin bahwa tadi menarik ya, bahwa dikatakan meninggal, bahkan tadi ada yang katakan itu nggak meninggal, padahal Abu Bakar tuh udah mengatakan bahwa kalian semua yang menyembah Muhammad itu artinya berhentilah menyembah Muhammad. Itu ada di dalam hadis dan di dalam sirah. Saya buka sirahnya ya. Di dalam sirah ya dikatakan tadi nggak dijawab ya, bahwa Muhammad itu ternyata tidak dibuka bajunya pada saat dimandikan, ya, tidak dibuka bajunya pada saat dimandikan. Tadi nggak dijawab, padahal di dalam sirah terjawab. Nah pertanyaannya gini, kalau dia tadi katanya Zuma itu kuburannya jasadnya harum, lantas kenapa dia dikubur gitu? Kalau dia wangi ya dibiarin aja gitu. Kalau teman-teman pernah liburan ke Toraja itu mayat itu ditaruh di kamar gitu aja. Kenapa nggak ditaruh dibiarin gitu aja? Kenapa dikubur? Artinya kan bau, gitu. Coba dikasih alasan yang tegas ya. Dan saya tadi membuka hadis yang dikasih sama Zuma itu di dalam Sahih Bukhari 3667 itu kok isinya malah jenggot Abu Jahal isinya, ya. Perlu saya open cam nggak? Kok malah jenggot Abu Jahal? Boleh, Pra, boleh dong, Nih, Pra. sebentar, Boleh. di pause dulu, sebentar, pause. Host, ya, tadi katanya, Dulu, Bang. nih, kan si Zuma bilang Bukhari 3667, loh ini kok malah ceritanya siapa ini? Kamu cerita siapa? Abu Jahal. Kamu kasih data yang betul dong, masa reputasinya udah internasional begini, ngasih data ngawur-ngawur gitu. Tadi saya catat, saya cek. Terus tadi buku yang kamu sebutkan itu sebentar, kok juga nggak ada ya? Saya buka tadi buku yang kamu katakan itu Musnad Al-Qasas Al-Kubro halaman 492. Itu juga nggak ada isinya. Coba kamu tunjukin, ada nggak datanya tadi? Ya. Oke, pertanyaan saya mungkin itu aja. Terima kasih. Lanjut, Pak. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan. Ya Mau udah. duluan. Waktunya udah habis, Bang Ade. Nanti aja. Oke, Waktunya udah siap. habis. Bang. Bang Juma atau Bang Kores yang duluan ngejawab? Silakan. Ya, silakan Dinda Kores. Dinda Kores. Monitor, Bang Kores. Oh, mungkin dulu Bang Kores lagi di YouTube kali. Ya, baik. Tadi ketika saya membahas ini ya, ini terkait dengan apa yang diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan wafatnya beliau. Ya, jadi terdapat sebuah kisah yang kemudian Rasulullah Muhammad SAW dinukilkan dalam Sirah An-Nabawi. Ya, ketika kemudian beliau menceritakan tentang sakitnya dirinya, dia sudah menyampaikan sebelumnya bahwasanya apa yang diuraikan terkait dengan ayat Al-Quranul Karim itu berbeda dengan apa yang diceritakan tentang dirinya yang berdasarkan tentang pribadinya. Dalam Sirah Nabawiyah karya Ibnu Hisham diceritakan tak lama menjelang wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW itu sakit dan suhu tubuhnya meninggi. Lalu di sana kemudian dia menceritakan keadaan dirinya bahwasanya apapun yang terjadi itu jangan kemudian beliau ini dianggap sama seperti diperlakukannya Nabi Isa alaihissalam oleh kaumnya, oleh umatnya. Sehingga beliau bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, tenanglah kata Rasulullah, wahai Abu Bakar, lihatlah pintu-pintu masjid yang terbuka. Artinya bahwasanya selama pintu masjid itu terbuka, artinya Islam itu tidak akan pudar meskipun baginda Rasulullah Muhammad SAW itu telah meninggal dunia.
Maka reaksi kemudian Umar Abu Bakar saat wafatnya kemudian Rasulullah Muhammad SAW ini itu diceritakan di dalam Sirah Nabawiyah oleh Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq. Ketika beliau menceritakan ada orang-orang munafik yang menganggap Rasulullah Muhammad SAW itu sudah wafat. Sebenarnya Rasulullah itu tidak wafat. Beliau itu tidak wafat, sama seperti Nabi Musa yang kemudian kaumnya menganggap bahwa Nabi Musa itu telah wafat. Pada sesungguhnya dia itu terangkat sama seperti Nabi Muhammad SAW. Seperti itu, Bung. Jadi kalau saya tadi salah menyebutkan data, mungkin saya keliru ya, saya hilap. Nanti coba saya akan mencarikan Anda hadis yang berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi. Silakan Dinda Kores. Salah ya, tapi Iya, saya hilap menyebutkan data saya itu ya. Oke. Si Edwin Iya, bilang iya, nggak betul, dijawab. Lah tadi gua bawa Sunan Tirmizi 917 itu nggak Betul, dibahas betul, sama lu. betul. Nyimak lah, Bre. Baik, di mute Ini dulu loh. ya Bang Metratron. Silakan Bang Kores, di mute dulu Bang Metratron. Nah, siap. Ini loh Sunan Tirmizi 917, my bre. Tuh. Tunggu ya, gua open cam dulu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikafani memakai 3 potong kain putih dari Yaman. Di dalamnya tidak ada baju yang dijahit ataupun penutup kepala. Tuh, udah gua kasih. Oh, nggak dijawab. Kayak mana lu? Ngerokok enggak tapi tell me. Nah, apa ya? Ya, jadi gue bahas apa lagi anjir? Oh iya. Ini aja deh. Yesus. Mana ini Yesus disalib enggak ini? Apa namanya? Yesus disalib cuma 3 jam itu mati itu. Mana itu jawabannya? Kalian membenarkan sama kayak orang Kristen yang mati belum ada di sorga? Membenarkan juga. Nah, lagi-lagi kan pengajaran dari Kores ini tidak pernah diajarkan di gereja. Taunya dari Kores gitu kan, mengenai apa yang ada. Hati jadinya, kan gitu. Selamat datang di kebenaran. Host izin, Gitu. izin nih. Enggak, pertanyaannya Bang Kores coba dipertegas. Di mute Aku dulu, belum ngerti. waktunya di mute dulu, waktunya di mute dulu. Iya, di tolong. mute dulu Bang. Di mute dulu biar ditambahin nanti. Enggak apa-apa ditambahin. Ya udah, itu pause ya, pause ya waktunya. Iya, di pause Ya, aja Bang. Jadi gini, Gua- nanti gimana, nanti Bang? lu jawab di sini ya, ada lu Oke. jawab di sini. Gue seneng Eh, dijawab nih malah. Oke. Penyaliban itu, penyaliban itu kita pakai fakta medis ya, fakta medis. Nah, di sini bisa lihat lo di NCBI. NCBI ini dilindungi oleh Undang-Undang Hukum Amerika Serikat. Makanya dia government historical evidence untuk penyaliban. Kalau korban disalib kepalanya di atas, itu bisa menghabiskan beberapa hari, bukan beberapa jam, di atas kayu salib sebelum jangan dijalanin. Ini si Aderion nanya. Sebelum mereka mati. Teknik yang digunakan orang-orang Roma untuk memperlama kematian adalah mematahkan kaki yang ada di bawah lutut dengan instrumen tumpul, maksudnya benda tumpul, alat tumpul gitu. Nah, ini Yesus lu disalib jam berapa? Ada yang ngomong jam 9, ada yang ngomong jam 12, matinya jam 3, sepakat gitu. Sehari belum nyampe udah mati. Dosa apa yang ditebus kalau cuma disalib 3 jam tuh dosa apa? Kayak gitu. Kalau mau kita perparah lagi ini kasusnya, Maebre, Yesus lu disalib, matinya di kayu salib, bangkitnya di goa. Apa? Mau sulap? Iya, mau main sulap di sini. Lo kalau mati di kayu salib, bangkit dari kayu salib gitu loh. Jangan ada pertunjukan sulap di sini. Aku nggak ngerti. Gitu. Sulap tuh gimana Bang? Aku nggak ngerti nih gimana tuh maksudnya. Sulap tuh gimana? Bang? Yesus bangkitnya di kayu salib atau di goa? Mungkin itu nanti di TikTokan aja. Lo kok di goa? 30 menit, Lo Bang gimana sih? Maksudnya gimana? Oh ya udah, ini gua lanjut Bang lagi ya. Ini waktu dilanjut gua. dulu. Nggak, Waktunya udah. dibuka. Kita Bentar, lanjut Ini bentar, kan aja ya. pertanyaan-pertanyaan nggak penting Lanjut gitu dulu, loh. Bang Rion. Nanti Loh, kita ada sesi lagi, Bang Rion. Lu kalau maksudnya gini ya Derion, kalau memang Tuhan lu Iya, Tuhan, nanti kalau kita memang tanggapi Allah lu lagi adalah nanti. Yesus itu 3 bulan di kayu salib, jangan 3 Bang Kores, jam. dilanjut dulu nanti. Nah, ada nah sesi parameter itu TikTokan. lu dapat dari mana Bang? Bang Kores, Parameter udah itu Bang lu dapat dari Kores. mana? Kita lanjut dulu. Karena Tuhan itu Parameter tidak itu payah, gimana? Bre. Enggak, bukan. Gue pengen tahu Udah Bang parameter Rion, lu kita apa itu. lanjut. Gue nih Bang. Sabar gua sabar orang Derion, ini waktu akademisi, gua, Bang. lu Iya. malah jadi emosi. Sabar Kan sabar ini ya. limit, Bang. Ini kan lagi di stop Bang. Ini kan nggak ada waktu. Tenang aja. Calm down. Ini kan nggak ada waktu. Iya ya gini ya, ya udah kalau mau Oke, kita kalau lu lanjut mau lanjut dulu. ya. Iya. Nanti Lu ini harus banyak di belajar sesi lu, Bang. TikTokan aja ya. Siap. Gimana Dilanjut sih dulu mau? waktunya. Silakan Bang Kores. Ya udah, oke kita lanjut ya. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan mudah dari siapa namanya itu Edwin Huta Barat sudah dijawab oleh hadis yang dibawakan Gurunda dan juga hadis yang gua bawakan gitu ya. Yang gua mau tanggapi sekarang soal Flavius Josephus. Apa tuh? Apalagi ini motong-motong mulu tiap gua ngomong.
Waktu gue lihat itu Bang berkurang. Metatron. Hadisnya salah. Woi. Waktu di pause. Ya, Bang Kores lanjut. Iya, yang saya maksud itu sorry ya, di hadis riwayat Ahmad Musnad 4 187. Sorry. Sip. Nah itu udah dibenerin. Perkara gitu doang rewel banget. Ya waktu gue hilang berapa tuh? 30 detik waktu gue hilang. Tuh Bang, Kores gak ada waktu Bang. Tadi kan udah dimatiin. Itu 55 tadi 117. Dilanjut dulu Bang Kores, Balikin, silakan dilanjut. gue perintahin balikin. Kasih dia waktu. Ya Sudah, Bang, 117 lanjut. tadi gue lihat kok. Bos kok. Lanjut. Ya oke. Nah sekarang gue mau menanggapi soal Flavius Josephus ya. Flavius Josephus lu perhatikan di sini. Flavius Josephus. Ini suka bohong-bohong aja kerjanya ini orang-orang. Nah Testimonium Flavianum. Nah kita buka ya. Kenapa disebut Testimonium Flavianum ketika ada buku namanya Antikitis, tapi istilahnya ini dibedakan? Karena itu adalah sebagaimana yang dijelaskan di sini, Maibre. Nih, lu baca di sini ya. Nih, di Antikitis punyanya Josephus itu telah dianeksasi oleh kawan-kawan Kristen sehingga ditambah-tambahkan. Mana si Yesus itu? Yesus. Nah ini. Nah di Antikitis yang memiliki dua referensi terkenal tentang Yesus yaitu di buku 20 sama di buku 23. Ini tidak datang dari Josephus sendiri. Could not have come from Josephus. And undoubtedly dan tidak diragukan lagi ini direpresentasikan oleh a letter Christian copyist. Orang-orang penyalin beragama Kristen dar selamat datang di kebenaran. Itulah kenapa gua bilang semua ahli sejarah sepakat Yesus lu mati tidak bangkit. Terima kenyataannya, Bre. Fakta sejarah tidak bisa dipatahkan oleh asumsi teologis. Thank you Elia Miron. 2 menit untuk bertanya. Habis ini langsung tanggapan dari 3 round tadi ya. Habis dijawab sama pihak kekristenan. Akan dilanjut Bang Kores. Oke, gurunya apa nih? Aku masuk Iya, silakan. duluan ya. Silakan. Ya, jadi gini ya kawan-kawan, fakta medis itu semua fakta. Lu cari di dunia digital ya. Orang disalib itu pasti pertamanya disiksa dulu, dicambuk, disuruh gotong kayu salibnya sendiri gitu kan. Lalu kemudian disalibkan. Dengan segala kesiksaan tersebut, fakta sejarah menyatakan disalib itu 3 hari minimal lu baru mati. 3 hari. Kenapa? Karena yang dipaku bukan pala lu, tapi tangan sama kaki gitu. Ini Yesus lu yang lu anak Allah yang maha tinggi kan, gitu ya. Yesus lu yang lu firman Allah kan. 3 jam disalib udah meninggal. Dosa manusia yang mana yang bisa ditebus kalau 3 jam disalib cuma udah meninggal? Itu satu. Yang kedua ini yang mesti lu counter ya kawanku. Yesus lu ketika mati di kayu salib bangkitnya di mana? Kalau di goa itu sulap. Tapi kalau bangkitnya di kayu salib, gua benarkan iman lu. Ya, buktikan itu. Thank you, silakan Gurunda. Ya, saya masih berputar ke situ, masih seputar ini. Seputar terkait siapa yang mencabut nyawa Tuhan kalian. Karena di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas diterangkan bahwasanya yang disebut Tuhan itulah yang mematikan. Elohim memit amekaye morid seol payal. Jelas itu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Lalu Tuhan menurunkan ke dalam dunia orang mati. Nah pertanyaan saya, siapa yang membunuh dan mencabut nyawa Yesus? Itu loh. Nyawa Yesusnya ini kan dicabut sampai dia meninggal, sampai dia mati kan, jadi mayat kan. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang mencabut nyawanya? Kan ada yang mencabut nyawanya. Tidak mungkin tidak ada. Karena ada yang mematikan, ada yang menghidupkan. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian itu salah sembah, yaitu manusia, Yesus ini mutlak. Ada yang mematikannya, ada yang mencabut nyawanya. Siapa? Gitu loh. Ya, itu dulu fokus ke situ. Silakan mau Bang Kayapas atau Bang Aderion. Ya, lanjut Bang. Ya. Tadi ini lawak atau gimana ya? Tadi jenggot Abu Jahal ini lagi dibuka ya, isinya malah jangan berbicara malam kecuali pada 2 orang. Coba di mute, di pause sebentar, saya buka nih. Ini sebetulnya gimana sih? Nih,
Tadi yang nyuruh buka Ustadz Ahmad 4187 ini siapa? Ya. Kok 187 ya? Sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tidak boleh bicara malam kecuali pada dua orang atau salah satu dari dua orang. Maksudnya apa ini? Ya, gak jelas. Udah, wajar sih, namanya juga masih Islam ya. Cuma tadi pertanyaannya, siapa orang Yesus tentang mati 3 jam ya, saya coba paralelisasi ini. Mudah-mudahan paham ya dengan menjawab. Taruhlah Yesus itu Isa, seperti apa tuduhan kalian? Di sini di dalam Al-Qur'an Oh, nggak sama bre, nggak sama, jangan. Nggak mau. Bentar. Jangan dipotong ya. Kalau potong paus dong, Mahardika. Di sini justru dikatakan Allah berfirman ketika wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu dan mengangkat kamu. Jadi Nah, apa Edwin, nggak sama, Yesus sama Nabi Isa nggak sama, beda. sebentar ya, makanya Beda bre. ya. Ternyata saya nggak oke lah, beda ya. Tapi di sini ada satu orang sejarah. Nah, sekarang nggak nyambung dong kalau dibahas out of topic jadinya. Sebentar dong. Ini kan kita katanya nggak boleh Al-Quran. Saya pakai orang ini aja, Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq, Iya. orang yang ada di abad 9 mengatakan bahwa orang-orang Nasrani menduga bahwa Tuh itu di situ Nasrani, bre, bukan Kristen, bukan, beda. Nasrani Kristen beda, Yesus Isa Jangan beda. dipotong dong, hargain dong. Topik Bang Metraton. Jangan out topik. Jangan dipotong. Fokus jangan aja dipotong, di jangan Yesus. dipotong. Sebentar, jangan dipotong. Di pause Sabar. waktunya kok, di pause kok waktunya. Jangan out topik maksudnya. Fokus di Yesus aja. Ya, sabar ya. Di sini Allah mematikannya selama saat 3 jam pada permulaan siang hari, yaitu ketika Allah mengangkatnya kepada dia. Jadi Allah mematikannya 3 jam. Nah, ini tanya aja sama Allah. Terus dikatakan Ishaq Ibnu Bishr meriwayatkan dari Idris dari Wahab bahwa Allah mematikannya selama 3 hari loh. Katanya nggak mati. Tapi ini semua penulisnya Islam dan mengatakan Isa itu mati. Nah, ini kamu mesti selesaikan dulu permasalahannya. Kalau Yesus bangkit, jelas Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahkan Rasul Thomas menyucuk. Dia mengatakan, sebelum aku menusuk bekas paku di tangannya dan lambungnya, maka aku nggak percaya. Saat Rasul Thomas menusuk, dia percaya dan dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Ya, jadi itu juga sekalian menampol pemahaman yang mengatakan bahwa Yesus diambil sama malaikat pencabut nyawa. Di dalam kekristenan tidak ada. Karena tadi saya sudah bacakan dalilnya, Yohanes 10 ayat 17. Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak ada yang bisa mengambil dari diriku, dan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jelas itu. Ya. Tadi justru pertanyaan kenapa kalau mayat tadi katanya wangi, kenapa dikubur? Tadi nggak dijawab itu ya, malah dijawab ini hadis jenggot sama hadis ngomong tengah malam nih. Ya, lanjut Pra. Bukan masalah kalau di satu statement tertentu tadi disebutkan Muhammad adalah, itu membuktikan Adrian bahwa baginda Muhammad adalah manusia biasa. Tapi sekarang dinyatakan bahwa dia tidak mati. Nah, berarti bukan manusia biasa dah. Berarti ini bukan manusia biasa karena dia nggak mati. Faktanya Pak, kalau di dalam ini teman-teman Islam itu, walaupun di dalam internal Islam itu juga berdebat itu tentang Nabi Idris itu nggak mati Pak. Itu konkret itu, dia tidak mati. Nasibnya seperti apa? Dia bukan manusia biasa berarti. Bagaimana pertanggungjawabannya? Mana yang lebih luar biasa? Nabi yang tidak mati tapi diangkat. Dan bagaimana bagi Muhammad? Muhammad itu meninggal. Kalau kami bisa menjelaskan, saya ini Bang Juma, kami bisa menjelaskan tentang Henok dan Elia, itu bisa dijelaskan. Kamu gimana? Never, nggak akan bisa. Bang Juma itu nggak akan bisa jelaskan itu. Kecuali berdebat kamu sama ulama, pasti. Aku bisa jamin nih Bang Juma itu pasti kelabakan, pasti. Aku jamin. Ya, hadis aja salah terus Pra, gimana lagi bahas itu? Hadis aja salah bolak-balik. Iya, kan ada kan nabi yang tidak mati. Nah, itu gimana? Itu levelnya apa? Manusia biasa atau manusia luar biasa? Sementara baginda Muhammad tidak mati, kamu sebut. Maksudnya gimana? Nah, Ini itu pertanyaan kita yang dijawab ini atau apa ini? Pertanyaan kita siapa yang mencabut nyawa Yesus? Loh, Bang, matiin. Apa Udah jawabannya? dijawab. Apa? Siapa?
Tidak ada Bang Juma. Berarti dia Bang nggak Juma mati yang- dong. Bukan begitu. Kan abang kan nanya, pertanyaan abang ini Bang Juma. Abang kan nanya siapa yang mencabut, kan begitu. Jadi gini, abang mesti membuktikan bahwa ada proses pencabutan nyawa. Lah, Kan gitu. Benar atau enggak? Benar atau enggak? orang mati itu pasti nyawanya Oke, dicabut. nanti ditanggapi. Siapa yang bilang Lanjut pasti? dulu Aderion. Siapa yang bilang Selesaikan pasti? dulu Aderion. Siapa yang bilang pasti? Siapa yang bilang Oke, pasti siapa? selesaikan dulu ya Aderion. Lah. Bang Juma Itu debat, kita debat Bang loh. Juma. Kita debat loh situ. Kita Nanti debat Bang, selesai di situ, sesi Bang. ini, dijawab. Serius, Silahkan lu debat lanjut. loh situ Bang. Lu akan mangap-mangap Bang. Serius Bang. Dijalanin, silakan. Iya, waktu Dilanjut, dijalankan. Bang. Silakan Bang Aderion lanjut. Apa nih? Ngapain nih? Aku nanya atau gimana? Tentang pertanyaan. Selesaikan Tadi jawaban timernya. tadi selesaikan. Iya, tentang ini, tentang masalah Bang Juma yang mengatakan bahwa baginda Muhammad itu adalah bentuk apa, membuktikan kalau dia adalah manusia biasa. Loh, ada yang lebih luar biasa dari beliau. Bahwa ada nabi dalam Islam tidak mati. Enggak, yang Itu mencabut bagi- nyawa Yesus itu siapa? Loh, kami berulang kali kami sudah menjelaskan itu, Bang. Bahwa tidak ada pencabutan, itu konsepnya Islam. Itu konsep Islam. Kami kan sudah menjawab itu, Bang. Gimana sih, Bang? Sudah Bang Juma sudah di-mute. Bang Aderion lanjut dulu. Kan sudah dijawab oleh kami, oleh apa rekanku kan, disebut tidak ada konsep pencabutan nyawa, itu tidak ada, Pak. Nah, kecuali kamu bisa membuktikan bahwa nyawa itu dicabut. Di mana? Nah, di mana itu? Kalau ada, kamu kasih ayat itu, baru kamu timpakan kepada kami. Ini siapa dia yang mencabut? Nah, baru fine. Mencabut itu kan itu konsep Islam, Pak. Bukan konsep Kristen, Bang Juma. Itu bukan konsep Kristen. Gak ada mencabut nyawa. Konsep mencabut nyawa itu gak ada. Berulang kali kami jelaskan itu. Nah, silakan. Lanjut, Bang Juma. Sekarang sesi tanggapan dari round 1 sampai 3 ya. Waktunya berapa menit? Per narasumber 5 menit atau gimana jadi 20 menit? 5 menit. Sini aku Oke. mau open cam. Satu. Baik, dari Kristen dulu, silakan dimulai tanggapan dari. Gua dulu lah. Oh, dari Muslim dulu. Kan tadi baru Kristen. Iya. Yuk. Dari Muslim dulu. Ya, Afwan ya, Guruna aku duluan ya. Menanggapi ya, Bang Ores, 10 menit waktu. Iya. Oke. Ya, jadi ini Ibnu Katsir dibawakan oleh Metatron gitu. Dalam rangka menghindar dan mengelak dari pertanyaan Kores, kenapa Tuhan dan juru selamatnya orang Kristen 3 jam di atas kayu salib mati? Kan gitu. Akhirnya dia pun mencari remis. Nabi Isa dan Yesus sama gitu dia. Nih, tafsir surah Ali Imran ayat 55-58. Soal mematikan 3 hari dan 3 jam itu bukan dari Allah, kawanku. Itu dari Ali ibnu Abu Thalhah. Itu satu. Yang kedua Muhammad ibnu Ishaq. Tapi disimpulkan oleh Imam Matar Al-Waraq mengatakan yang dimaksud ialah sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu dari dunia, tetapi bukan wafat dalam arti kata mati. Hal yang sama dikatakan oleh Ibnu Jarir bahwa yuwafihi artinya mengangkatnya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wafat dalam ayat ini ialah tidur seperti pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya Al-An'am ayat 60. Selamat datang di kebenaran. Jangan lu takia Korintus motong-motong dalil di dalam Islam gitu ya. Jadi sekarang gini aja deh, gua akan bertanya kepada kawan Kristen yang menyamakan Yesus dan Nabi Isa, kenapa lu mengimani tafsir Ibnu Katsir ya? Dan juga tolong dijawab, kenapa Sebentar, Bang Kores, Tuhannya di-mute dulu, ya, sebentar kenapa? di-mute. Bang Kores jangan bertanya dulu, nanti ada sesi TikTokan 40 menit. Ini menanggapi dari round 1 sampai 3 tadi, Bang Kores. Oh ya udah, kita tanggapi ya round 1 dari sampai 3 ya udah ya. Jadi gua nggak akan pakai kata kenapa. Inilah yang menjadikan gua itu ngapain orang masuk Kristen ya? Tuhannya aja nggak kuat disalib. 3 jam aja udah mati dia. Ngapain? Ngapain lu masuk Kristen? Kan gitu. Tuhannya aja lebih lemah dari kalian, wahai segolongan manusia. Kores aja bisa berani menjamin gua itu lebih dari 3 hari kalau disalib gitu. Apalagi dipaku cuma di tangan sama di kaki doang ya. Elah, gitu doang. Oh, tapi kan Yesus ditombak di Yohanes 19 kan Yesus ditombak. Jangan bawa-bawa tombak ya. Jangan bawa-bawa tombak. Itu Yesus ditombak, posisinya Yesus udah mati. Jadi tombak tidak menyelamatkanmu. Yesus ditombak, posisinya udah mati kan gitu. Itulah yang gua tanya, ngapain gitu?
3 jam doang udah meninggal terus dituhankan gitu. Nah itu yang nggak dijawab oleh Aderion. Aderion malah menguatkan gua. Lalu kemudian ini nanti berhubungan sama yang Gurunda bawakan, yaitu mengenai bahwa Yesus itu matinya diracun gitu. Yesus matinya diracun, di mana datanya? Aman, datanya gampang. Nah kita buka di Christianity.com, wes bahasa Inggris gitu. Kenapa? Karena orang Kristen Indonesia tukang bohong. Takia Korintus mulu kerjaannya. Christianity.com dikatakan di sini gall in the Bible, ya, gall in the Bible. Jadi there they offer Jesus wine to drink mixed with gall, but after tasting it he refused to drink it. Nah, itu di Matthew 27 nomor 34 ya. Nah, ini kata gall ini nanti diterjemahkannya empedu dia. Kan aneh ya, empedu gitu kan. Padahal ini racun, Bre. Nggak percaya. Nah, di sini. Kita lihat di mana dia? Nah, di sini. In various instances, gall describes hemlock. Apa itu hemlock? A poisonous herb. Nah, nggak bisa bahasa Inggris. Oke, gue terjemahkan. Ini gue copy dulu. Nah, kita translate ya. Hah? Ya itu dia, gue juga bingung. Bahasa Inggris gue lemah. Islam yang paling bagus. Lanjut Bang. Gue ngerti dulu. Dilanjut dulu Bang. Kenapa Roh Kudus itu tidak mengaruniakan kalian berbahasa banyak bahasa gitu? Gue bingungnya di situ. Lanjut Bang. Nah di sini ya, mana tadi itu? In various instances itu mana? Susah banget gue mau nerjemahin ini doang juga. Gue copy ini. Mau nerjemahin buat teman-teman kamu kali. Kalau gue ngerti. Berbagai contoh empedu di sini nih, gal yang disebut empedu ini menggambarkan hemlock. Apa itu hemlock? Ramuan beracun. Dar, selamat datang di kebenaran, Yesus lu diracun. Matius 27 nomor 34. Gitu, Bre. Jadi ini berkaitan sama Gurunda, dan inilah jawaban yang benar ketika ditanya kenapa Yesus 3 jam doang udah mati di kayu salib gitu. Bangkitnya di goa dia. Padahal goa dalam 2 Petrus 2 nomor 4 itu tempatnya setan-setan gitu. Ini yang bangkitin Yesus setan atau Tuhan sebenarnya. Gitu ya. Izin bang. Nah, jadi gini bang. Apa lagi sih? Anjir buat ini waktu siapa Nanti sih? ditanggapinya Aduh. Bang Ade. Nanti ditanggapinya ada waktunya 10 menit buat kekristenan. Dilanjut dulu Bang Kores. Iya gitu, Matius 27 34 ya, gal itu diracun itu. Kenapa itu cuma 3 jam? Itu Gurunda yang bisa aku sampaikan. Silahkan Gurunda dilanjutkan. Silakan Gurunda. Dibuka mute-nya Gurunda. Ya, terkait dengan pertanyaan saya, yang kemudian saudara mencoba untuk melarikan kemana-mana kan. Ini masalah kematiannya Yesus kan. Kematian Yesus, bahwa dia adalah manusia 100% mengalami kematian. Yang menjadi pertanyaan itu adalah siapa yang mencabut nyawanya sampai dia menjadi mayat? Kan itu yang dipermasalahkan. Itu yang dipermasalahkan bukan? Makanya di dalam Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya dia telah didengarkan. Artinya Yesus itu berdoa supaya dia tidak mati, supaya tidak mengalami maut. Faktanya Yesus mengalami maut. Dia itu mayat. Maria kemudian pagi-pagi mencari, pagi minggu itu dia ke makamnya, dia tidak menemukan mayatnya. Coba, artinya terlepasnya ruh Yesus dari jasad, itulah kematian. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan, siapa yang mencabut rohnya? Kalau saudara mengatakan tidak ada yang mencabut rohnya, faktanya dia berdoa agar dia diselamatkan dari maut. Artinya diselamatkan dari kematian. Kalau diselamatkan dari kematian, berarti ada kondisi yang Yesus akan alami, dicabutnya roh dari dirinya sendiri. Itu fakta kan di dalam kitab saudara. Bagaimana kemudian Yesus ini mati, minum kemudian racun, lalu dikatakan telah selesai, maka matilah dia. Mati dia. Mati. Nah pertanyaannya, siapa yang mencabut nyawanya? Yang mengeluarkan ruh Yesus dari tubuh kemanusiaan Yesus itu siapa? Sementara kan terjadi penyaliban, adanya manusia anak Maria yang digantung di atas tiang. Itu untuk apa dia digantung?
Ya untuk dimatikan, supaya dia itu menjadi mayat. Maka pertanyaannya, siapa yang mencabut roh Yesus? Jangan katakan tidak ada yang mencabut rohnya. Kenapa? Karena ada hakikat yang mematikan. Di dalam 1 Samuel 2 nomor 6, Ulangan 32, 39 yang saya bacakan tadi, bahwasanya pencipta alam semesta itu mematikan dan menghidupkan. Lalu Yesus ini dihidupkan dan dimatikan. Dia mati di dalam agama kalian. Tujuan dia mati nebus dosa-dosa kalian. Nah, apakah pertanyaannya kemudian, siapa yang mencabut? Tuhan kau itu punya roh, Tuhan kamu itu punya nyawa. Kalau Anda tadi membaca di mana itu? Di Yohanes 10:17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberi nyawaku. Sebenarnya terjemahannya itu bukan nyawa di situ. Diriku. Diriku yang dimaksud di situ. Atau dirinya sendiri. Ya, kata psukece. Artinya bahwa ketika Anda mengatakan bahwa nyawa dalam bahasa Yunani itu apa? Nyawa dalam bahasanya itu zoe. Nah, sekarang permasalahannya, kalau Anda mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mencabut nyawanya kecuali dia sendiri dan menerimanya kembali, faktanya dia mati kan? Iya kan? Sampai di dalam Lukas 24. Betul Bang, betul. Lukas 24 nomor 37. Muridnya takut karena mengira melihat hantu. Kenapa? Ya dia kan tadinya sudah mati katanya. Berarti dia sudah meninggalkan jasadnya. Yang jadi pertanyaan, siapa yang mengeluarkan roh Yesus dari jasad Yesus, alias siapa yang mencabut nyawanya? Coba. Silakan Dinda Kore, silakan. Bang Juma. Tunggu Runda. Pak Ade, nanti ada 10 menit. Silakan Dinda Kore, silakan. Ya, sip. Ya, ini aku. Gini doang. Pak Ade di mute dulu. Ya, jadi dialog di sini sudah memperlihatkan ya bagaimana keimanan kawan-kawan Kristen sudah ada revisi kembali, di mana Edwin mengakui tidak ada orang Kristen satupun yang percaya Yesus Tuhan sudah ada di sorga. Lalu kemudian bahwa penyaliban Yesus hanya 3 jam itu karena racun, dan juga Nabi Isa dan Yesus itu sama menurut Edwin Huta Barat. Nah, ini mohon menjadi bahan pemikiran kawan-kawan ya, mohon menjadi bahan pemikiran. Ketika lu membaca sebuah literasi agama, ketika lu menggunakan kebencian, maka yang lu dapatkan bukanlah ilmu gitu, tapi sebuah pembubukan yang akan dilakukan oleh Gurunda dan Kores. Tapi ketika lu mencintai sesosok manusia yang ada dimanapun itu kitab suci, maka lu akan menemukan kebenaran di sana gitu. Kami di sini hanya ingin memberikan kalian pengetahuan bahwasanya Yesus ini orang baik yang dihargai bangsanya di masa itu gitu. Namun dia terkena fitnah gitu kan, sampai dia merasakan kematian yang mengerikan, dan mohon maaf, matinya itu diracun gitu. Dia mati diracun, lalu kemudian matinya di kayu salib gitu kan. Tapi kemudian dibilang bangkit gitu. Tapi bangkitnya bukan di kayu salib, bangkitnya di goa. Nah, ini yang membuat apa ya? Membuat kawan-kawan Kristen jadi makin kebingungan ke sini, sehingga benarlah apa yang difirmankan Al-Qur'an gitu. Sesungguhnya mereka sama sekali tidak mengetahui mengenai apa yang terjadi dengan Nabi Isa alaihissalam gitu. Karena apa? Matinya diracun, di kayu salib, terus katanya bangkit, tapi bangkitnya di goa gitu. Harusnya kalau mau dibilang bangkit, bangkitnya di kayu salib juga. Kan gitu. Ini yang dari tadi dihindari oleh kawan-kawan Kristen, Edwin Huta Barat, Aderion Huta Barat gitu. Nggak bisa dia menjawab gitu. Oh iya ya, kenapa ya kok bangkitnya di goa ya? Oh iya ya, kenapa ya kok disalibnya cuma 3 jam ya? Oh iya ya, kenapa ya kok disalib kayak begitu doang kita bisa melebihi Tuhan kita sendiri? Kayak gitu. Kekristenan ya, sebelum ke sesi terakhir TikTok. Silakan dari kekristenan. Buka mute-nya, Bang Ade atau Bang Yapas. Lanjut, Pak. Oh ya, oke. Pertama yang mau aku sampaikan, mumpung masih hot ya tentang empedu tadi ya. Memang kata empedu itu hanya muncul di dalam Septuaginta ya, Mazmur 68 ayat 22. Septuaginta ya. Ini apa artinya ini? Solos. Ini artinya adalah, kalau kita buka, ini adalah
empedu. Jadi jangan di framing lagi. Bentar. Saya pindahin dulu. Dia. Nah. Kok nggak bisa scroll? Nah ini. Ya. Gal. Atau gallbladder. Emang itu artinya sama. Empedu. Kalau Anda baca masoret ya nggak nyambung. Mana tadi cocok logi doang. Nah terus jangan framing. Saya tidak pernah mengatakan orang Kristen itu belum masuk surga terus titik. Orang Kristen semua di Firdaus. Muhammad enggak ya, karena memang nggak ada dalilnya. Kalau main dalil-dalilan, Muhammad itu masuk ke neraka. Dalilnya mana? Surat 19 ayat 71. Tidak seorang pun dari antara kalian yang tidak mendatangi neraka itu, karena itu adalah suatu ketetapan bagi kalian. Jadi orang Kristen yang nggak masuk neraka. Orang di Firdaus kok tadi, jangan dipelintir ya ini ya. Terus apa lagi tadi? Oh ya, dia bilang Ibnu Katsir tadi itu Nasrani sama Kristen. Saya justru paralelisasi ya. Karena poin saya di sini saya mau menjelaskan kematian Baginda setelah apa yang saya analisa. Kejadiannya ya, saya buka data deh. Oke. Ternyata pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah ada orang Nasrani Najran. Ya katakanlah ya, Nasrani ini bukan Kristen seperti kata si Calvin Jasira yang sering minta uang internet sama saya. Nasrani Najran. Nabi Muhammad melakukan mubahalah kepada orang Nasrani Najran tadi yang katanya menurut Ibnu Katsir, Ibnu Ishaq dan segala macam tetek bengeknya itu mati 3 jam 3 hari, ada yang bilang cuma selama 7 jam ya. Mereka melakukan mubahalah pada tanggal 24 Zulhijjah. Oke? 24 Zulhijjah. Kita kunci dulu. Nah, kita lihat dulu apa kata Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang mubahalah ya. Mubahalah. Nah, ini dia. Oke? Konsekuensi sumpah mubahalah. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kisahnya menurut hadis Sahih Bukhari atau bukunya yang namanya Fathul Bari, orang pihak yang bermubahalah dan ternyata dialah yang salah, maka tak akan melewati masa hidupnya dari setahun terhitung dari pelaksanaan mubahalah. Pelaksanaan mubahalah tadi tanggal berapa teman-teman? 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah. Oke? Nah kita lihat Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? Kok gambarnya gini? Nabi Muhammad meninggal di tahun... Sorry, sebentar. Saya ini dulu. Kok menghilang nih? Oh, kita hitung aja dulu ini ya. Kita hitung ya. Nabi Muhammad itu meninggal di tahun 11 Hijriah. 11 Hijriah tahun berapa? Tahun 632. Nih. Oke. Meninggalnya usia 63 tahun hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Oke, tadi meninggalnya mubahalanya 24 Zulhijjah. Meninggalnya 12 Rabiul Awal 11 Hijriah. Coba kita hitung ya. Nah, ini ada tahun-tahun Islam ya. Nah, tahun 1 Muharram. Nah, kita hitung dari tanggal 24 Zulhijjah. Oke. Zulhijjah. Bentar. Tunggu ya. Tanggal 24 Zulhijjah hingga tanggal 12 Rabiul Awal itu berapa bulan? Coba Kores hitung. Jatuhnya itu adalah 10 bulan lebih 12 hari. Artinya itu memenuhi syarat bagaimana Nabi Muhammad itu kena mubahalah oleh sumpahnya sendiri terhadap orang-orang yang tadi Anda sebut Nasrani, yang dimana orang-orang Nasrani itu tadi mengatakan Isa mati 3 hari. Mestinya yang mati itu orang-orang Nasrani tadi, bukan Nabi Muhammad. Dan lucunya Nabi Muhammad tadi Anda bilang itu dikafani. Nah, ini saya buka lagi datanya. Buka data di dalam Sirah Nabawiyah. Ya, Sirah Nabawiyah.
Ibnu Hisham yang dibuka, yang dikatain sama Zuma tadi, tapi Zuma nggak punya datanya salah melulu. Ternyata Nabi Muhammad di sini dikatakan, pertama, mereka memandikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa melepas pakaian beliau, menyiramkan air ke atas pakaian beliau dan menggosok beliau dengan menggosok pakaian beliau. Jadi saat dimandikan bajunya nggak dilepas, coy. Kenapa? Ya tentu karena sudah membusuk. Ini udah hari keberapa? Sudah mau dikebumikan, hari ketiga. Dan setelah jenazah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai dimandikan, beliau dikafani dengan 3 kain. Ingat, kain apa? Bukan kain putih. 2 kain produk Suhari, ini warnanya pink. Kalau Anda cek ya, ini warnanya pink. Dan satunya burdah yang dihiasi dengan katun yang dilipat. Burdah ini apa? Burdah ini motif kembang-kembang atau juga polkadot. Ada pink, ada juga polkadot. Bahkan waktu itu Nabi Muhammad pakai baju apa? Kita buka di sini ya. Sahabat yang terakhir kali menyentuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 657. Nabi Muhammad pakai baju apa? Rasulullah, ini kata Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenakan pakaian persegi panjang berwarna hitam ketika sakit beliau semakin parah. Loh, pakaiannya tadi yang dimandikan beserta bajunya itu warna hitam, coy. Ya. Dan baru dikubur itu tengah malam. Tengah malam Selasa. Jatuhnya adalah Rabu. Nih, Rabu hari ketiga. Dan dipastikan tadi kondisinya sudah kurang baik ya, makanya saat dimandikan itu tanpa melepas baju beliau. Dan yang kemudian pada saat habis dikubur ya, bahkan di sini dikatakan kaum muslimin saat Nabi dikubur ya, orang-orang muslim itu sama seperti kambing yang tertimpa hujan ya. Mana kambing tertimpa hujan? Lanjut dulu, Pra, nanti kemakan waktu. Lanjut. Monitor, Pra. Kalau nggak aku lanjut. Pra, lanjut. Terguncang dia sama data gua. Lanjut aja Metatron. Wah, bermasalah, Pra. Oke, kau lanjut sedikit ya. Oke, kau lanjut sedikit nih. Ibnu Ishaq berkata, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum muslimin mendapat musibah besar karena kewafatan beliau. Aisyah radhiyallahu anha seperti dikatakan kepadaku berkata, ketika Rasulullah SAW wafat, orang-orang Arab menjadi apa, baca, Pra? Murtad, ya. Orang-orang Yahudi dan Nasrani menduga dapat berkuasa kembali. Kemunafikan terlihat dengan jelas dan kaum muslimin menjadi seperti sekawanan kambing yang kehujanan di malam yang gelap gulita karena kehilangan nabi mereka. Sedih sekali. Silakan lanjut. Ini ada di halaman 658 Sirah Nabawiyah buku 2. Lanjut, Pak. Lanjut. Teman-teman Islam tangkapin lah. Silakan. Loh, ini masih ada waktu, coy. Waktu. Ini udah, kita lanjut ke sesi TikTokan kalau misalkan ini udah. Bentar dong. Aku Masih ada waktu. dari tadi mic-ku nggak bermasalah, Pra. Dari tadi mic-ku aku nggak dengar mic-mu. Oke, aku lanjut lagi ya. Emang parah data kores ya, emang ya. Mumpung masih ada 2 menit ya. Waktunya silakan lanjut. Jadi dikatakan di sini tadi seperti sekawanan kambing yang ditimpa hujan di malam yang gelap gulita karena kehilangan nabi mereka. Kemudian Allah mengumpulkan mereka melalui Abu Bakar ya. Entah diapain Abu Bakar ya. Ini parahnya tadi tidak dimandikan. Ini tadi nggak dijawab. Bahkan tadi Zuma itu berkali-kali tidak membantah bahwa nabinya dikubur hari ketiga. Dan dia 2 kali salah kasih hadis, teman-teman. Ya. Ini anak buahnya hanya bisa framing si Peraistar. Bukannya menjawab dengan benar. Yesus tadi dikatakan 3 jam. Jelas di dalam Keluaran 12 ayat, sebentar. Keluaran 12 ayat 6. Oke, kita ambil. Tentang perayaan Paskah. Kenapa 3 jam? Di sini dikatakan, kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja.
Karena hari di dalam budaya tradisi Israel itu dimulai pada waktu senja. Maka ini sebabnya Yesus menyerahkan nyawanya sebelum pergantian hari. Ya, sebelum pergantian hari. Jam 3 dia menyerahkan nyawanya. Itu yang kami selalu peringati dalam sholat kami di gereja ortodoks untuk memperingati Yesus menyerahkan nyawanya sehingga dia bisa masuk ke dalam dunia orang mati. Di mana dalilnya? Tolong dipause sebentar, saya buka datanya. 1 Petrus 3 1 18. Petrus 3 ayat 18. Oke, tadi ditanya sama si Simpe Nur Alim, mengatakan, siapa yang ambil nyawanya? Nah ini loh. Karena firman itu adalah roh, dikatakan, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara. Makanya saya bilang, keilahian Yesus tidak akan bisa mati. Yang mati itu adalah kemanusiaannya. Ya, apakah rohnya itu berbeda dengan kemanusiaannya? Ya, dalam firman dan manusia jelas berbeda karena Yesus datang mengambil rupa sebagai seorang manusia. Inilah yang kalian nggak punya, makanya kalian tidak akan bisa diselamatkan kalau tidak percaya dengan Yesus. Ya, baik, waktunya sudah habis. Sebelum ke tema terakhir, TikTokan. Selama 40 menit, disetting dulu waktunya 40 menit. Ya, besok giliran ke roomnya Muslim ya. Dari kekristenan ke room Muslim, nanti insya Allah saya tunjuk room Muslim yang layak ya untuk menyiarkan debat ini ya. Oke, buat teman-teman, ini juga disiarkan di beberapa channel YouTube ya. Channel YouTube Muslim ada Julki PM Abbas, Triun Selayar, Pengamat Debat, dan lain-lain ya. Mohon maaf nggak bisa disebutkan. Bener, YouTube yang bagus nggak, Bang? Oh, YouTube-nya Itu alhamdulillah bagus semua. Waduh, Sebelum ini ini TikTokan 40 menit. Saya ini ya sarankan untuk tertib ya, karena host sama moderator tidak akan pernah ikut campur. Kecuali kalau debatnya udah tidak tertib dan mengarah ke hujatan-hujatan, baru di stop dulu ya. Jadi kita mohon kerjasamanya untuk tertib ya. Oke, silahkan dimulai dari Muslim atau dari Kristen dulu. Ya, aku dulu ya, aku mulai ya. Oke, ini host sama moderator tidak ikut campur ya. Ini otoritasnya narasumber ya, yang berbicara di sini ya. yakin gak lo? Ya ini aja lah, dewasa aja lah Awas ya. ya. Udah. Oke, lanjut. Nah, pertama kita akan jawab soal mubahalah. Waktunya dijalanin waktu. Soal mubahalah, tolong dibesarkan sebesar-besarnya ya. Kores punya kamera, kita bahas mubahalah dulu. Serem nih, Pra. Hati-hati, Pra. Wah, bahaya bre. Bahaya nih, Pra. Buset. Buku Bahaya. gue yang seharga 6 juta Berantem ini kita, bakal Pra. keluar. Bang Kores, Ini kita kebetulan, Pra. Santai. Lanjut, Pra. Wes. Buku gua. Waduh, di mana ini? Ya, kita ini ke buku Imam Ibnu Katsir yang tidak akan mampu dibeli oleh kawan-kawan Kristen karena harganya ini satu set 6 juta dia ya. Buset, mahal banget, Bang. Jilid 6 juta. kedua. Bentar Bang Kores. Lo nggak ada yang beli, bisa beli dong. Orang Kristen cuma Islam. Orang Kristen nggak ada yang bisa beli. Nggak ada yang bisa beli, pasti. Ya, jangankan ini ya, Bre. Jangankan Al-Bidayah wan Nihayah gua ya, Bre. Bible edisi mimbar juga kalian nggak akan bisa beli ini. Ini mahal ini 600.000 ini. Orang Islam. Iya. Oke, lanjut, Mahal Bang. ini, Bre. Nggak bisa beli kalian. Oke? Nah, kita baca ya soal mubahala. Kita baca dulu. Ini ada di jilid 2 halaman 218 mengenai mubahala. Katanya orang Kristen menang, ikhwan. Katanya orang Kristen menang gitu. Perasaan yang Yesusnya turun terus benerin WC rumah sakit malah tetap mati orangnya. Kamera lo mana, Bang? Oh iya, ini. Bukan mau narasi dulu, gue mau narasi dulu. Iya gitu. Kalau misalnya orang Kristen yang menang, kenapa Utiwatimena tidak hidup kembali gitu? Padahal WC rumah sakit sudah dibenerin Yesus dalam mimpinya. Tapi nanti kita ke sana. Nah, ini soal mubahalah dulu kawan-kawan ya. Ini kita baca di sini. Ketika datang utusan Najran, ya ini langsung kemudian mereka mulai berdebat perihal Isa al-Masih. Lalu kemudian Allah menurunkan pertengahan surah Ali Imran yang menerangkan tentang perihal Isa al-Masih berkaitan dengan penciptaannya dan penciptaan ibunya sebelum dirinya. Kemudian Allah memerintahkan Rasulnya untuk mengajak mereka bermubahala apabila mereka tidak memenuhi dan mengikutinya. Perhatikan ini nenek moyangnya kawan-kawan Kristen cabang ortodok. Ketika mereka melihat dan mendengarkannya sendiri, mereka mulai menarik diri, berbalik ketakutan dan menolak untuk bermubahala. Lalu mereka beralih kepada minta
Apa ini? Perdamaian dar. Selamat datang di kebenaran, wahai kaum para pecundang. Karena Kristen kan agama damai, Bang. Memang agama Kristen agama damai, Islam bukan. Bukan, Iya. maksudnya gini kawanku, Iya, maksudnya pahalanya gini, itu Bang. enggak aja. Karena- sabar, ada real sabar. Justru sabar. karena Islam, Bang, karena Islam itu bukan agama damai, dia minta damai Oh, ya? orang Kristen gitu loh, Iya, Bang. tapi kan kalian paksalah semua orang masuk dalam rumahku kan gitu. Lukas 19 nomor 23 kan, makanya diperangi gitu. Karena maksa-maksa. Kita lanjut ya. Nah, jadi di sini dikatakan mubahalahnya belum jadi karena apa? Karena mereka menarik diri dan berbalik ketakutan. Jadi kagak jadi mubahalahnya, kawanku. Ketakutan nenek moyangnya Kristen Ortodok ini. Kayak gini dong, modelnya Pra. Diapain nih, Pra? Model kayak gini, Pra. Acir. Nenek moyangnya diajak mubahalah takut gitu. Itulah kenapa Nabi kami itu wafat karena apa? Karena sudah sempurna. Sehingga turunlah surah Al-Maidah, di mana telah kusempurnakan nikmatku kepadamu dan telah kuridhoi Islam menjadi agamamu gitu. Dah ya. Rata ya, udah rata ya. Nah, berikutnya soal syubhat bahwa Nabi tidak di surga. Oke? Nabi Ini tidak di komentar, surga katanya gitu. Nah, kawan-kawan orang Kristen harus mengakui apa yang dikatakan Edwin ya. Orang Kristen yang percaya Yesus Tuhan belum dan tidak ada sama sekali di sorga. Ya, itu terima kenyataannya. Bukan Sedangkan di dalam Islam siapa saja yang sudah ada di sorga, Bukan gitu, mari Bang. kita baca Musnad Ada, Bang, Ahmad gitu. 22378. Aduh, Aderin kenapa Bang, tantrum Bang, sekali kamu? Udah minum Oh, iya. Dekolgen atau belum? Maaf. Oh ya, di mute dulu dong ganteng, katanya mic-nya rusak gitu. Ganggu-ganggu bisa. Ngejawab ngebantah nggak bisa. Maaf, minta maaf, Bang. Oke, kita lihat ya, apakah Nabi itu di neraka? Coba kita lihat di sini. Musnad Ahmad 22378. Wahai Rasulullah, siapa yang ada di surga? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi di mana ini Nabi? Nabi di surga. Dar, selamat datang lagi di kebenaran. Nabinya orang Kristen siapa yang udah di surga? Nggak ada. Ya tinggalkan agama seperti itu, kawanku. Siapa lagi yang di surga nih? Kok masih ada komanya? Oke, kita lihat lagi. Orang mati syahid di surga. Waduh, masya Allah. Orang yang martir dalam Kristen itu udah di surga atau belum, kawan-kawan Kristen? Nggak ada kayaknya ya berita Paulus dan Petrus Matius sudah di sorga ya. Aduh, kasihan sekali. Padahal sering-sering ngetok rumah. Sudahkah kamu menerima temen lo, Yesus Pra. sebagai Tuhan dan Pra. Juru Selamat? Ini temen lo, Pra. Alerion, Nah, sabar. ini temen lo. Ini gue Buset. lagi counter data. Lu Pilih mau Pra, kalau temen lo, Pra. lu mau diberitakan Bang. Injil nggak? Minta maaf. Ganggu-ganggu aja. Lanjut ya. Oke. Lu mending ini video call sama Edwin gitu sambil di mute gitu. Jadi biarkan Kores penginjilan di sini. Boleh. Tunggu. Masih ada lagi ini, soalnya masih ada koma. Masih ada koma ya. Jadi ada nabi di sorga Islam, orang mati syahid di sorga, lalu kemudian ada bayi lelaki dan bayi perempuan di sorga gitu. Padahal nggak dibaptis loh. Tapi di sorga mereka loh nggak dibaptis loh. Mantap surga Islam ya. Alhamdulillah. Nah, berikutnya terakhir Edwin ya, sebelum kita ke Gurunda. Nah, Siap ini dong. dalam surah Ali Imran ayat 169, kawan-kawan. Perhatikan, ini janji keselamatan dalam Islam dan buktinya sudah ada, bukan kucing dalam kerajaan Bapak. Janganlah kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan bahwa mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki. Maka Abdullah menjawab bahwa sesungguhnya kami pernah menanyakan hal yang sama kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bersabda, arwah mereka berada di dalam perm burung hijau. Baginya terdapat pelita-pelita yang bergantung di bawah arsy. Ia terbang di bagian surga dengan bebas menurut kehendaknya. Ya, jadi Islam sudah ada buktinya. Ruh-ruh para syuhada itu sudah ada di sorga. Kalian Kristen tuh apa nih, ngimanin agama apa? Barang buktinya nggak ada. Janji caleg doang yang dilakukan gitu Ini kan. akademisi banget, minta maaf. Oh iyalah, tertulis, Megang Bre. buka. tertulis. Mantap gitu. Udah sih itu aja, silahkan Gurunda. Udah tamat ini mereka. Pertanyaannya apa, Bang? Pertanyaannya Udah apa? tamat. Gua menjawab, gua nggak bertanya. Udah hatam gua soal Kristen. Loh, Bang. Lanjut, Bang. Nah, lu mau pengen ditanya nanti Gurunda bakal nanya. Gue mau Gurunda bakal digebuk. nanya. Maunya digebuk Gurunda. lah kami lah. Oke, udah boleh.
ngomong. Hor. Enggak, tunggu. Gurunya silakan, ada yang Iya. mau ditambahkan? Oh, kenyang Oke, aku kok. Nanti salah tadi lagi hadisnya. tadi si Erwin ini membagi dua Tuhannya ya. Ada sisi manusianya, ada sisi ilahinya kata dia kan. Nah, ini yang jadi masalah, ini sisi manusianya itu loh. Itu kan yang saya pertanyakan. Kematian itu terjadi pada diri anak Maria. Kok susah kali ya? Susah kali. Kematian itu terjadi terhadap Yesus sampai dia jadi mayat. Kan gitu. Nah, kalau Anda kesulitan untuk menjawab itu, saya rubah pertanyaannya. Kenapa bisa Yesus itu menjadi mayat? Kan gitu ya. Mungkin dengan begitu Anda paham. Oh, dia jadi mayat karena nyawanya dicabut. Nah, yang cabut nyawanya itu siapa? Bang, itu kan sudah dijawab, Bang. Iya dijawab, tapi apa dia katakan? Sisi kemanusiaannya yang jadi mayat kan? Bukan karena abang Islam, abang itu menolak apa yang diajarin pada Yesus. Lah kan Yesus ini manusia, mayat dia 3 hari katanya. Di bawah tanah dia 3 hari. Yesus itu bukan hanya manusia, dia itu adalah ilahi yang menjadi Justru manusia. sisi kemanusiaannya ini yang kita pertanyakan. Siapa yang mencabut? Kan dikatakan di dalam Yohanes 19, sabar dulu. Dikatakan di dalam Yohanes 19 nomor 30. Ya, sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah dia, sudah selesai. Maka Apanya? Apanya? ya sudah selesai katanya. Tanya Yesus. Apanya? Loh, Apanya yang sudah selesai? Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Abang tahu Lalu nggak? apa? Lalu dikatakan apa? Enggak, Dia enggak. pun Abang mati. tahu nggak selesai apanya? Selesai apanya? Apanya Abang selesai? tahu nggak? Hidupnya yang selesai. Mati dia kan setelah itu. Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka pertanyaannya Berarti, ketika ini dikatakan orang awam, nggak apa-apa. Lanjut. Namanya juga abang juga kan orang awam. para didomi, dia menyerahkan rohnya. Berarti kan ada yang mencabut, mengeluarkan roh dari jasad. Pertanyaannya, siapa yang mengeluarkan rohnya? Enggak. Dia menyerahkan, bukan kadang yang cabut, dong bang. Nah, tidak ada orang mengalami kematian kalau Itu tidak kamu. dimatikan. Itu Oh, ini kamu. kitab, lah kitab Itu yang bagian ada di Muhammad. dalam kitabnya orang Yesus Yahudi bagian- kan dijelaskan tuh. Ulangan 32-39. Salah bang. Justru Yesus itu menyerahkan nyawanya. Iya, Orang setelah Yahudi- dia serahkan nyawanya, yang mencabutnya siapa? Kan itu Siapa? pernyataannya dia saja. Sekarang saya tanya sama abang. Karena menyerahkan ini- dirinya. Aderion kayaknya nggak Bang, ngerti bang, Guru bang. Nda. Maksudnya kalau misalnya menyerahkan nggak ada yang nyabut, maksudnya Yesus bunuh diri atau gimana? Itu dia Bukan makanya. Kan dia Bukan jadi dong. mayat kan? Nebus gini, dosa-dosa kalian Nah, dengan bukan. menjadi mayat. Makanya Bang. di dalam Roma 14:9, untuk itulah dia mati. Nah, pertanyaannya, dia mati Bang. berarti kan nyawanya Bukan. dicabut. Siapa Bang. yang mencabut Bukan. nyawanya kan gitu? Bukan gitu bang. Maksudku gini. Kenapa abang menyatakan arti dari menyerahkan itu berarti ada yang cabut? Itu dari mana bang? Lalu maksudnya menyerahkan nyawa itu maksudnya kayak mana? Enggak, justru saya mau nanya, bagaimana di saat Yesus disebut dia menyerahkan nyawa untuk menerima kembali, abang mengartikan itu dia ada nyawa yang mencabut. Itu abang dapatnya dari mana? Ya, setiap manusia itu kan mengalami kematian. Dan Manusia setiap Islam, kan? manusia mengalami kematian, pasti ada yang mengambil nyawanya. Itu manusia Islam. Itu Ya manusia sudah, sekarang menurut siapa yang Islam, mengambil Bang. nyawa Yesus? Never, tidak ada bang. Itu sudah dijelaskan sama temanku, rekanku, Bang Metatron. Bahwa Kalau nyawanya tidak diambil, kenapa dia jadi mayat? Kan itu. Udah bisa Bang, ini. Bang Juma. Sekarang aku tanya sama abang. Di mana ayat kalau Yesus nyawanya dicabut? Di mana? Oke, ini menyerahkan nyawanya. Bukan. Di mana ayat Bahkan yang di dalam dinyatakan bahwa Bang. kitab kalian itu dia disembeli, iya kan? Benar nggak? bukan tentang sembelihnya, bukan itu. Di mana ayat di dalam ayat kami, di kitab kami bahwa Yesus itu dia itu dicabut nyawanya. Di mana? Kalau Anda tabu dengan perkataan itu terhadap Yesus yang adalah Tuhan saudara, coba Tidak aja saya. lihat di dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Di mana? Sebab anak domba Paskah, yaitu Yesus, telah disembeli. Kalau disembeli itu kan dibunuh. Berarti pembunuhan itu terjadi. Bukan Nah, disembeli, ketika tapi pembunuhan itu terjadi, berarti kan nyawanya keluar. Tes. Oh salah. Lalu bunuh diri gitu. Suaraku ada.
Tes tes. Bunuh diri gitu. Ada. Ada. Jadi Yesus ini bunuh diri. Bisa tanggapin ya? Bisa tanggapin ya? Ya, silakan. Iya, karena kita berputar masalah itu karena mereka masih Islam, Bray. Ya wajar nggak ngerti. Kalau mereka mengerti tentang itu, iya, ketawa aja. Saya juga ketawa, tenang aja. Ya, jadi tadi dikatakan pertama begini ya. Saya tertarik sekali dengan surga ya, karena orang Kristen itu penghuni surga. Nih. Gedein host. Kak Putri Sion. Kian Santang. Nah, ini dong. Hana. Ibrani 12 ayat 22. Nah, ini orang Kristen ini. Tetapi kamu sudah datang ya, bukan belum datang. Ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada ini eklesia ya, gereja anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga. Jadi yang sudah meninggal itu sudah masuk ke dalam Firdaus karena dia disebut sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah. Lah ya kan Firdaus bukan sorga. Sebentar dulu dong. Ini kan Yerusalem surgawi. Ya. Terus dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Tidak termasuk roh tadi yang dibungkus pakai kain hitam dan pink dan polkadot. Nah, beda dengan ayat ini, kita lihat tadi. Siapa yang nunjukin ayat ini tadi? Ya. Ini tadi siapa yang nunjukin ini? Gua. Ngaku. Saya. Oke, kita tarik. Isnat doif, astaga. Astaga, Tuhan. Doif. Lu jangan pakai yang istat doi. Malu-maluin lu. Doif itu lemah. Doif itu lemah. Doif itu lemah. Itu masih bisa dijadikan sebagai hukum selama itu tidak terkait dengan hukum ibadah. Itu bisa. Itu doif. Bukan maudhu. Yang tidak bisa dipakai itu maudhu. Seperti kitab kalian itu maudhu. Karena tidak sampai kepada Yesus. Oke, kita kasih tunjukin lagi. Kita kasih tunjuk lagi. Pra. Mau gua kasih yang sohihnya. Ada banyak, Bre. Hadis Nabi di surga itu ada banyak. Islam Nih. tertib ya. Sebentar. Iya, ini sini gua kasih yang lain ya. Kita pakai dalil ini, Pra. Lu ingat ini, Pra? Surat Yasin ayat 20. Ingat banget, Pra. Ini cerita tentang siapa, Pra? Apa, Pra? Ini Gedein dong, Pra. tentang ini gede. Ini udah gede nih. Ya. Cerita Lanjut, Pra. tentang orang utusan keempat. Ya, lu lanjut dulu ya. Nanti gantian, Iya, jangan benar, motong. Bisa benar. Sebentar. Utusan Isa benar. Tolong ya. Cerita tentang orang yang pergi ke Antioquia dan mendukung, memberi kekuatan kepada 3 rasul yang namanya Syamun, Yohana, dan Paulus. Nah, Astagfirullah. kita nggak fokus ke Paulusnya, tapi kita fokus ke sini, ya. Orang ini namanya siapa? Kita lihat di dalam tafsir, ya. Kita nggak usah Tuh, pakai nih orang tempat, ya. Islam tuh berantem nih, Bang. Namanya Habib bin Musa An-Najjar, ya. Mati. Bin Musa An-Najjar. Oke? Nggak ngerti. Kita lihat nih. Bergegaslah, datanglah dari ujung kota seorang laki-laki terburu-buru. Ia berkata, "Wahai kaumlah, ikutilah siapa? Ikutilah utusan-utusan yang ada di ayat 14. Surat Yasin ayat 14. Benar. Nah, sekarang pertanyaannya, orang ini masuk surga nggak? Dia mati masuk surga, ya. Pak. Lihat ya. Mana? Dia mati masuk surga. Ini ayat 26 ya, surat Yasin ayat 26. Ya. Nih. Kita baca. Dikatakan kepadanya, "Masuklah ke surga." Dia, laki-laki itu, si Habib Mati, tadi, bener. alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Jadi dia masuk surga nggak? Masuk surga lah. Masuk ya? Baik, Oke. baik kok. Iya benar. Sekarang pertanyaannya, pekerjaannya si Habib ini siapa? Pekerjaannya si Bab ini apa dua? Dia ini Tukang ladang. Nabi, temannya Paulus, Syamun, dan Yohana. Tahu nggak pekerjaannya? What the heck? Sebentar, Apa, Bang? kita lihat. Waduh, Kita lihat gemeter ya. gua. Gua nggak enak perasaan gua. Tahan napas. Perasaan gua nggak enak. Ini gua dengerin Bentar, Bang. mau dibawa Bang. kemana ini? Kemana ini? Oh, ini apa? Bentar dulu. Maksudnya Nggak siapa? tahu dia. Habib. Kerjanya apa, Bang? Pekerjaan Paulus ada di Ini Al-Quran atau Paulus di utusan surga? Nabi Mau Isa, dibawa kemana utusan ini? Nabi Isa dibahasnya, Sabar, utusan Nabi bentar, Isa yang bentar. dibahas. Hadis doif. Doif. Diam dulu. Gitu mau dibawa kemana itu? Bingung apa? Nyaring, Bro. Baca nyaring. Umar Ibnu Hakam mengatakan bahwa Habib adalah apa tuh? Adalah seorang apa, Bang? Uskup. What the heck?
What the heck? Ini bahasa apa ini? Ini uskup ini. Ini Jadi apa maksudnya? Ini bahasa apa Uskup ini? masuk surga gitu maksudnya? Apa nih ya? Loh, Ini bahasa apa ya? orang ini ada di dalam Alkitab kami. Ya, Iya. namanya siapa? Namanya adalah Agabus, ya. Astagfirullah, Agabus itu Oke. nabi itu, bro. Saya punya buku Nabi satu itu, Pra. lagi ya. Oke, ini ada ceritanya nih. Aku punya. Terus masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Ya gitu, gua mau nanggapin bingung, Bre. Gini Masalah Ini mereka bahasa apa kira-kira ya, teman-teman? Bahasa apa Jadi mereka maksudnya ini? uskup tuh masuk surga Islam gitu maksudnya mau dibahas ke sana. Bukan, orang Islam. Terus kan. apa dong? Mana lu? Ya, ini. Ini ada Agabus, salah satu dari 70 rasul. Orang Kristen nggak ini, Pak? What the heck? Kristen lah. Masuk mana tadi? Ya terus apa masalahnya? Apa Kenapa masalahnya? Masalahnya Bang, itu hadis uskup dhaif. apa? Hmm. Uskup itu apa tuh tadi? Ya masalahnya di mana? Ini kira-kira apa masalahnya ini ya? Tadi uskup itu apa, Bang? Apa itu uskup? Uskup itu pemimpin agama kalian. Kenapa emang makanya? Loh, Nah, terus bisa jadi nabimu? Kok bisa jadi nabimu? Hei, di mana diterangkan bahwa itu adalah nabi saya? Tadi Jadi Agabus itu nabi dalam Islam gitu maksudnya. diam dulu. Jangan, Enggak, maksudnya suka. Inilah kekurangannya Edwin gitu loh. Lu ketika ngomong banyak, simpulkan jadi pertanyaan supaya yang di bawah juga nggak bingung gitu loh. Bagaimana ada kata parah, uskup? Allah parah. beriman kepada risalah Nabi konon bernama Habib Musa bin Najjar yang adalah seorang uskup dan masuk surga menurut Al-Quran. Debu. Nah itu Beriman masuk kepada Nabi coba siapa? uskup masuk surga itu di mana? Ayatnya di mana? Coba. Kok mana ayatnya di mana? Ayat sih. Yasin. Karena kita nggak ngerti. Yasin. Nah coba Yasin berapa? Yasin 20. Oke. Mau kita La buka? haula wala quwata illa Mau kita buka billah. surat Yasin? Gimana kita nanggapinnya Gurunda ini? Agak bingung. Ya? Nggak tahu. Iya jelas lah kamu Ada arti kok. salah-salah hadis. Iya salah-salahan belepotan apa Hadis kamu? Coba kita buka ya surat Oh sekarang mau bahas hadis lagi yang gua gitu. Enggak ini gua ngasih waktu ke lu gitu loh supaya kita gantian. Gua kan hakim yang kamu adil. Jawab aja itu tadi. Jawab. Oke, apa yang gua jawab? Apa yang mesti Islam jawab Itu apa? Yang kamu jawab itu uskup apa itu di Uskup Islam? apa? Iya. Uskup apa di Islam? Oke, di Di surah mana apa? ada uskup di Islam? Heeh. Ya tadi tuh bang, tadi tuh Di Ibnu Katsir. literasi itu Uskup itu. kenapa disebut uskup? Uskup masuk surga loh menurut Ya, uskup masuk surga. Nah, coba Yasin berapa itu gitu loh. Allahu Akbar. Oh, surah Yasin 20 katanya Gurunda, silakan Gurunda. dalam kata-kata Oke, lawakanmu kamu Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Wajah amin sih? aqsal madinati rajul yas'a Jangan qala marah, ya Rio. qaumi Kita kan nggak ngerti. tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Kan itu poinnya. Nah, utusan yang dimaksud di sini mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengimani baginda Rasul Muhammad SAW. Tunggu. Tafsiran. Enggak dong, Dua enggak dong. tafsiran dong. Baca ayat saja. Iya, Baca baca ayat dong, Pak. selanjutnya. Mana? Coba, Nabi coba. Isa alaihissalam kemudian mengutus utusan-utusannya kemudian Siapa? mengajarkan apa? Menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Kan itu faktanya. Oke, Iya kan? Terus apa? Enggak, Nah, apa? terus apa hubungannya dengan uskup yang menyembah anak orang ini? Nah ini loh, tadi tuh justru pertanyaan kami gitu bang. Allahu Uskup itu siapa? Akbar. Bang Juma. Allahu Justru uskup Akbar. itu siapa bang? Uskup itu tadi tuh siapa? yang Ya, dijelasin? kalau uskup yang dimaksud di Kristen itu kan penyembah Yesus. No, Nah, yang bukan, dimaksud bukan. di dalam Al-Quran itu Siapa jelas bilang? itu. Siapa? Ya, iya bilang dong. itu? Bang Uskup Juma, itu Bang nyembah Yesus. Juma. Bang Juma, dengar dulu. Sedangkan kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, itu mengajarkan menyembah kepada Allah, Bang Juma kan bukan menyembah bohong, kepada kan? Yesus. uskup masuk Bohong, surga nih, kan? uskup masuk surga. Iya, uskup masuk surga kata dia. 2.700 orang melihat Allahu Akbar. Uskup Kok masuk Allah surga. Akbar, Bang? Iya, Gimana uskup. ceritanya? Gimana ceritanya Anda mau mengaitkan kalau di Islam itu Nabi Isa hanya mengajarkan utusannya, muridnya menyembah Allah, uskupnya di kalian itu mengajarkan menyembah anak orang. Di mana? Beda. Dasarnya? Mana Ya dasarnya? ampun ya Mana dasarnya? Karim. Mana dasarnya? Ani Mana abudullah rabbi wa rabbakum. Aku mengatakan kepada mereka, aku mengajarkan kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Ayo. Itu Nabi Isa yang berkata demikian. Kok kamu gitu Nah, sih bang? oh, Itu kan Islam, ya. itu kan di Quran. Enggak, di Lah, kami Anda loh, mengambilnya, gimana? Anda mengambil dari Al-Quran kan tadi? Benar nggak? Bukan. Dari mana? Dari tafsir ulama. Da- Kok abang ketawa sih bang? Ya ketawa dong. Nabi Isa itu mengajarkan adalah kepada seorang pengikutnya
untuk mengajarkan menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Menyembah kepada Allah tuh maksudnya gimana, Bang? Hanya mempertuhankan Allah saja, tidak mempertuhankan Namanya Allah. anak orang yang pernah jadi Namanya- mayat, yang pernah dicabut nyawanya oleh Allah. Nggak pernah Nggak pernah. Tidak mengajarkan kemudian menyembah kepada anak orang Kami yang sudah dari barat menjawab itu. bahwa, Bang, bukan. Allahu Akbar. Nggak ada istilah mencabut nyawa, Bang. Tadi kan sudah La kata. haula wala quwata illa, dalilnya di kitab saudara. nggak Oke, mungkin, Bang. Roma 5 nomor 8, akan tetapi Uskup, Allah uskup. menunjukkan Uskup, kasihnya ini uskup siapa? karena Fokus, Yesus fokus, telah uskup. mati untuk Uskup siapa nih? kita. Fokus. Uskup siapa? Uskup siapa? Coba. Ya, uskup yang menyembah kepada Allah dan mengimani Nabi Isa sebagai Rasulullah. Itu pasti. Uskup siapa? Uskup siapa? Uskup siapa? Uskup Para. siapa? Uskup siapa ini? Kenapa bukan Uskup Ustaz? siapa ini? Kenapa bukan Ustaz? Itu diterangkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya utusan ini mengajarkan menyembah kepada Allah dan menyembah bukan Ustaz? kepada Kenapa Allah bukan dan Ustaz? mengimani Bukan Nabi Kiai. Isa sebagai Bukan Rasulullah. Kiai, Bang. Kenapa Bang bukan Juma? Kiai Haji? Kenapa Uskup? Ya, Bang kok? Bang. Udah ya berarti ya. Kalau Bang, yang dimaksud di situ belum. uskup pengikut Nabi Isa, berarti I don't care. bukan uskupnya Kristen, itu kan tafsir. I Itu don't kan care, tafsir. tapi bukan. Itu kan Kenapa? pendalaman materi terhadap ayat itu. Tafsir Nah, siapa? Tafsir uskup siapa? yang dimaksud di sini adalah orang yang hidup di sekeliling Nabi Isa. Berarti Oh, mendudukkan tafsir. Nabi Isa Oh, sebagai oh, apa? Tuhan oh. atau Rasul? Kayak gini. Tuhan atau Rasul? Lah, Tuhan atau Rasul? Tafsir Lah, 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 sembarangan. lah, lah. Tafsir Gara-gara sembarangan, ada Bang. kata uskup, dianggapnya Hah? itu kepunyaan Kristen katanya dia. Uskup ini apa? Lah, memang kepunyaan Islam. Memang Itu kepunyaan kan Islam. tafsir. Sekali lagi Itu saya katakan, tafsir itu apa? kan tafsir. Tafsir Islam Nabi atau Isa Kristen? alaihissalam mengajarkan kemudian murid-muridnya Islam untuk atau menyembah kepada tafsir Allah. Kristen? Tafsir Islam atau tafsir Wattaqullaha wa Kristen? atiun, bertakwalah Tafsir kepada Allah dan Islam. taatlah kepadaku. Kores, Gak ada itu sembahlah kepadaku. Ini Kores, jangan diam aja. Iya makanya tuh gantian dong. Nanti Kores masuk Mana kalian mana terdiam. dalilnya di Nggak dalam mau Al-Quran dialog. sembah Nabi Isa mana? Kamu. Ini uskup apa? Nah, Iya, sedangkan gitu loh. uskup mengajarkan menyembah kepada Yesus. Uskup apa? Uskup mana? Uskup siapa? Uskup siapa? Apa ini? Allahu Akbar. Uskup siapa, Lah, Bang? Apa ini? semua uskup yang ada di Kristen Katolik Siapa? sampai Enggak, satu aja. nenek-nenek Satu. cucu-cucunya Satu aja. itu mengajarkan menyembah kepada Yesus. Satu. Parah. Ya contoh misalnya kalau lu pengen ya Basilides tidak menuhankan Yesus, itu kan uskup juga. Siapa bilang? Selamat datang di kebenaran. bilang? Ya kan? Siapa Kebenaran bilang? apanya? Uskup siapa ini? Benarin dulu. Bas- Apa? Basilides. Siapa namanya? Basilides. Siapa namanya? Dia tahun Basilides. berapa? Basilides. Uskup Basilides. Iya. Iya. Kau tahu mana? Basilides abad kedua Basilides. Bukan. Ayo. Abad- Basilides. Ayo, bantah gua. Basilides. Biasanya abad 1. Basilides, gua jawab Basilides. Ini abad 1 kocak. Abad 1, Lah, Basilides abad keberapa? Abad kedua kan? 3. Ini abad Nih, anjing ngarang banget Basilides abad kedua. Berarti dia ingin Basilides mengatakan mau apa? bahwa Mau uskup apa? Gua penyembah jawab Nabi Isa Basilides. katanya. Counter tuh. Counter. Basilides gua jawab. Siapa tuh? Uskupnya namanya Basilides. Parah. Uskup Basilides. Mana ada tamu? Iya. Mana? Mana ada tamu? Lah ini Basilides tidak menuhankan Nabi Isa ya, kita lihat di Basilides. Basilides. Bukan. Basilides. Doktrin. Ah, gini. Udah kan, itulah kenapa Taruhannya, kalau Bang. Kores masuk Taruhannya. kalian itu akan adu-aduan Taruhannya. gitu loh. Nah, Dia ini. Pakai Wikipedia nih, Google nih. Bener nggak? Enggak, gua pakai Christian Classic Ethereal Library. Ini uskup. Nah, ini. Oke, uskup kalau berbicara mengenai uskup itu berarti nggak menyembah Yesus. Kalau yang Bang, berbicara uskup itu tentang bahasa Al-Quran, Arabnya apa? berbicara tentang Uskup- Nabi Isa, mau katakan dia Uskup bahasa pendeta, Arabnya apa? mau kau Bang- katakan dia pastor, mau kau Bang Juma. katakan dia apapun, Nih. kalau berbicara Nabi Bang Isa Juma. tak ada pengikutnya menyembah Nabi Bang Juma. Isa, kucluk. Bang Juma. Mana ada pengikut Nabi Isa nyembah Nabi Isa? Nggak ada. Bang Mau Juma. Anda sebut Bang Juma. uskup, mau Anda sebut pendeta, mau Anda sebut pastor, kalau dia pengikut Nabi Isa, tidak ada yang menyembah Nabi Isa. Hanya oteng yang dari Eropa yang nyembah Nabi Isa, lalu kemudian ganti nama menjadi Yesus. Itu yang Anda harus paham. Jangan gara-gara ada kata uskup, oh Nabi Isa disembah, memalukan. Oke, kita buka lagi nih, Pra ya. Kita buka lagi ya. Apa Pra, yang jangan dibangun terlalu- sama pengikut Isa? Kita lihat. Astagfirullah. Tahan napas ya, Pra ya. Astagfirullahaladzim, Pra. Gue juga deg-degan, Pra. Zikir. Aku juga zikir, Pra. Udah kita Islam lagi nih ya? Atau masih Kristen? Ini, lihat. Lo zikir apa tuh, Pra? Temennya si Habib. Namanya siapa, Pra? Lihat.
Aku nggak kelihatan berapa. Iya, tapi siapapun namanya, mau dia aku kasih nama kalonjing, kalau berkaitan dengan Nabi Isa, tak ada yang mempertuhankan Nabi Isa. Apalagi kalau Iya cuma bre, buku-buku apa kayak namanya? begitu. Itu di Sira. Ini Bruna aku nambahin ya. Di Sira, Paulus itu dia dia menuhankan Allah dan juga dia tidak menyembah Nabi Isa. Ini gue bawain datanya ya. Gue bawain Benar datanya. sekali. Makanya tema saya tadi siang kepada Kita bawa orang-orang Ibnu Khaldun Kristen, ya, kita bawa Ibnu ada Khaldun. tidak kemudian Paulus mengajarkan menyembah Nabi Isa, menyembah Yesus, ada enggak? Ada enggak perintah kita buka Paulus ya. mengibadahi? Bang Juma, Ada enggak Bang Juma, perintah dengar Paulus dulu. mengibadahi, mempertuhankan Bang Juma. Yesus? Ada enggak? Enggak ada. Khaldun. Bang Juma, Nggak Bang Juma ada. dengar dulu. Bang Juma dengar dulu. Jadi kalian aja ini yang menyembah-nyembah orang. Enggak, Bang Juma dengar dulu, Bang. Nah, sini kita buka di sini ya. Aduh parah. Enggak, dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Dengar gimana? Itu Gimana, sebenarnya Ada teman nggak Paulus ya, Paulus mengajarkan yang di Islam kalian ya, untuk Paulus yang di beribadah Islam ya. menyembah Kita buka Yesus, Paulus ada nih, nggak? Paulus. Enggak benar. Enggak ada kan? Paulus. Saya pas itu kemana? Enggak, kok tadi si Metator enggak digedein, Bro? Gedein dulu, Bang. Nah, Bang, gedein dulu, Bang. tunggu. Yang dibangun. Nah, ini Paulus mau membunuh Al-Masih nih di Islam, ya. Saat Paulus mendengar berita Al-Masih bergerak menuju Damaskus, ia menyiapkan keledai dan pergi untuk membunuhnya. Paulus bertemu Al-Masih. Suaranya gedein dikit Mas Edwin. Pakai otak, Bang. Itu kan udah gede, Bang. Saat Lanjut, Pra. berhadapan dengan para sahabat Al-Masih, seorang malaikat datang menghampiri Paulus. Ini Paulus Islam ya, bukan yang di Kristen ya. Lalu memukul wajahnya Paulus dengan ujung sayap hingga membuatnya buta. Mengetahui situasi yang terjadi, terlintas di hatinya untuk percaya kepada Al-Masih. Mati banget. Di mana Paulus kemudian di situ mengatakan menyembah Yesus? Di mana? Betul. Ini Paulus Gitu. bikin gereja. Ini gue bawain nih yang Paulus Ibnu bikin Khaldun. Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Di mana tuh tunjukkan. Di mana Paulus mengajarkan menyembah Al-Masih? Paulus yang terkenal Di dalam kitabmu saja itu tak ada Paulus mengajarkan mengibadahi Yesus. Iya, mana? Oke, silakan Anda tunjukkan kemudian. Di mana di situ Paulus mengajarkan mengibadahi Al-Masih? Di mana? Halaman berapa? Halaman berapa? Suara kita keras. Hancur, Pra. Halaman berapa? Maka bersimpulah Bang. kemudian Paulus Bang Juma. menyembah Al-Masih. Bang Juma dengar dulu, Bang. Bang Juma dengar dulu, Bang. Segala Dengar dulu, Bang. perbuatan selama ini Dengar dulu, lalu Bang. beriman padanya Al-Masih. Nah, itu beriman kepada Al-Masih Paulus. Oh, iya. Sementara Paulus kalian ketemu tidak sama beriman kepada Al-Masih. Kan lucu. Paulus ketemu sama Al-Masih. Paulus beriman kepada Al-Masih, kalian beriman kepada Yesus. Berarti rasulmu ada yang namanya Paulus ya? Parah. Enggak, rasulmu Enggak, itu berarti ada. Enggak ada kami di Rasul Paulus. Apa-apaan itu? Ini kenapa Di mana? itu Di ada mana di situ tertulis Rasul Paulus? Mana kata Rasul? Itu. Mana Rasul Paulusnya? Mana? Itu Mana Paulus. Rasul Paulus tertulis? Mana? Itu. Mana kata Kita Rasul para Paulus nabi. di situ? Mana? Itu Bang. Tadi, Iya, Bang, saya tadi. tanya Rasul Paulusnya tertulis mana? Coba. Tujuh pra. Mana? Mana? Paulus, ya. Mana kata Rasulnya? Loh, ini buku yang menceritakan tentang Mana kata Rasul? Bang. Loh, mau ngelek. Di dalam Al-Quran itu tidak ada kemudian menceritakan Paulus itu menyembah Yesus. Bang Di Juma, itu Kristen, dengar dulu. di Kristen Bang Juma, malah memfitnah Paulus mengajarkan kalian itu menyembah Yesus. Bang Juma. Sekarang Anda membawa tafsir Bukhari katanya, Ibnu Katsir. Mana buktinya di situ? Dapat gua. Paulus Sini, disebut sini. Rasul mana? Ini guru dah dapat Mana? gua. Ya ini Paulus versi Islam ya. Memalukan. Tewas mereka ini. Nah, di sini Berarti lihat Islam ya. membela Paulus. Nah, di sini. Sekarang Paulus ada nggak mengajarkan Versi kalian Islam, beribadah goblok. menyembah anak orang? Nah, ini Ada nih. kan? Ini. Sedangkan kitab-kitab yang berisi syariat Isa Al-Masih yang berasal dari para pengikut setia Isa berjumlah 4 naskah. Surat-surat umum yang terdiri dari 7 surat dan surat ke-8 Praseis Ini berisikan apaan? kisah-kisah Ini para apaan? nabi dan Ini rasul. naskah apaan? Surat Ini Paulus naskah sebanyak 14 surat, Naskah surat apa? Aklimantus yang berisi tentang hukum-hukum dan surat Abu Galmises yang memuat 14 mimpi surat, Yohanes ya? bin Zebede. Ini Sikap para kaisar terhadap syariat ini berbeda-beda. Kadang mereka menggunakannya dan menghormati penganutnya, dan terkadang juga meninggalkannya. Bahkan tidak jarang mereka membunuh dan menyiksa para penganutnya hingga datanglah Kaisar Konstantin yang mengadopsinya. Akhirnya para kaisar Romawi ini pun menjadi Kristen. Nah, jadi Kaisar Romawi ini menjadi Kristen nih ya. Kita lihat lagi nih pertentangannya.
Pemimpin agama ini dan pengurus lembaga-lembaga keagamaan mereka dinamakan Al-Batraq Petrus. Dialah pemimpin tertinggi agama Kristen dan pengganti Isa Al-Masih. Ia berwenang mengirim para utusan dan delegasinya ke seluruh pelosok negeri yang dikuasai bangsa Kristen. Para utusan tersebut mereka namakan Al-Uskuf. Nah, lu perhatikan di sini, utusannya Yesus ini dipimpin untuk mendakwahi agama-agama Kristen. Jadi agama Kristen itu udah duluan ada, lalu kemudian utusan-utusannya Nabi Isa ini dia mendakwahi orang-orang Kristen ini. Selamat datang di kebenaran. Ini yang disebut Al-Uskuf, utusannya Nabi Isa. Dar, selamat datang di kebenaran, my friend. Tidak ada itu. Ya, Paulus ya, mengajarkan mati dia di sini, beribadah. Gurunda. Menyembah ibadah nggak ada. Mengibadahi Yesus itu nggak ada. Itulah kenapa Paulus di dalam Islam itu dia tidak menuhankan Yesus gitu loh. Baca, ini tafsir siapa? Ya kita udah paham Ya, itu ini udah bener itu kita sama. udah paham, udah ngerti pun. Udah bener dibantu oleh korespon. Apa masalahnya? Ini lihat di sini, lihat di sini. Kaisar Romawi kelima dan merupakan kaisar yang banyak membunuh para uskup. Siapa para uskup di sini? Uskup di sini adalah utusan-utusannya Isa. Anjir tewas lu di situ, Bre. Nama rasul yang ketiga siapa? Ya, Paulus terserah. Nah, sekarang apakah Paulus ini mengajarkan beribadah menyembah Al-Masih? Buktikan, bener banget. Buktikan. Buktikan. Ayo, gitu loh. Iya, jelas. Tunjukkan Paulus menyembah Yesus. Ya, Tunjukkan buktikan. Tunjukkan deh. Paulus menyembah Al-Masih mana? Tertulis. Tunjukkan Paulus itu apa namanya ya? Tunjukkan Paulus itu melayani Yesus. Gitu, silakan. Ayo. Mana? Ada rasul yang namanya Paulus. Ya, mana? Ini ada di Nggak ada disebut. Nggak ada disebutkan bahwasanya dia itu beribadah. Mana dia menyembah kepada Al-Masih mana? Ada rasul yang namanya Paulus atau Paulus. Itu dikatakan sebagai utusan Nabi Isa. Enggak, Gurunda dia Kakia Korintus. Bacain Arabiknya, weh. Itu bukan rasul itu, weh. Lu gimana sih? Rasul yang ada di dalam Islam nama rasulnya Ya, Paulus. rasul. ya. Rasul. Lu Kakia Korintus ini Yasin 14. Kita buka lagi, kita buka data. Kita buka data. Kita buka data. Arabnya jelas ya. Nih, Ayo coba mana bahasa Arabnya mana? Mana bahasa Arabnya mana? 14 ya? Saluna. Ini Mana rasul di situ mana? Mana rasul? Mana rasul? mana rasulnya? Mana? Apa itu artinya itu utusan? Hah? Mana? Iya. Mana rasulnya mana? Mana rasulnya mana? Rasul itu apa, Bang? Mana itu mursalun itu bukan rasul. Mursalun itu utusan galon, Bre. Orang nggak ngerti bahasa Arab anjing kasihan. Aduh, ada yang lucu banget. Kita kalau suara kita Sekarang begini, itu Bukan kan kalah suara, Bre, lu kalah tafsir. literasi. Itu kan tafsir. Nah, sekarang coba kau tunjukkan di mana Paulus itu menyembah Al-Masih. Ayo. Enggak, itu ada mursalun bernama Paulus, Bre. Itu kalau Edwin mau jujur harusnya itu mursalun bukan rasul. Jawab dulu. Berarti Allah mau pernah ngutus orang yang namanya Paulus? Loh. Tadi rasul atau bukan? Enggak, itu Ditafsir bukan itu. Allah, itu ditafsir itu bukan Allah itu. jawab. Aduh, parah. Enggak ada di surah Yasin Paulus enggak ada. Ibnu Katsir, kamu Enggak, tafsir. Iya, Ibnu Ibnu Katsir, Katsir. di Ibnu Katsir baru ada gitu loh. Harus jujur. Tafsir itu sama Talmud. Kedudukan tafsir itu sama seperti Talmud. Kamu percaya tafsir, kamu percaya Talmud. Bercerita tentang Yesus, percayalah itu Talmud, itu tafsir. Iya. Nah, Ya udah, sekarang ya tunjukkan udah. aja deh. Finalnya, Paulus menyembah Al-Masih. Mana? Tunjukkan ke kita. Ya, Mana? mau di tafsir Kita tunggu, Al-Quran, mau di hadis, mau di Nah, perjanjian silakan. baru, kayak silakan ditunjukkan dah. Nah, tunjukkan. Silakan ditunjukkan dah. Paulus itu Paulus. menyembah atau mengibadahi Yesus. Kalah kita kalah. Nah, mana? Kalah kita. Tadi bikin gereja, dia tidak bikin gereja. Dia bikin gereja bukan nyembah dong, itu namanya kontraktor. Ayolah. Aduh, parah ini orang. Nih kita kalah deh. Kalau lu bisa membuktikan Paulus dalam perjanjian Paulus baru itu menyembah. menyembah atau melayani Yesus, kita kalah deh, kalah kita. Iya, silakan. Ayo, Iya, kalah nih silakan. Kita tunggu ya dalilnya ya. Bukan tentang Paulus loh, dia bikin Mana? Iya gereja iya boleh Nah di dalam gereja itu tunjukkan dia menyembah atau mengibadahi Yesus lah. Kalah kita. Ayo.
Supaya cepat, supaya Intinya, cepat. di dalam Bukan bang. ada Oh, bukan. rasul. Dia mursal, dia mursal di dalam apa di dalam tafsirnya kan dia mursal Ya, gitu. Jangan utusan- dilantik jadi utusan Nabi rasul. Isa. Mursal, Ya, mursal. bukan Enggak, rasul. Nah. Maksud kami, Apa? maksudku gini loh. Tadi itu kata Paulus di situ posisinya dia sebagai apa bang? Mursal. Utusan. Kan di situ dibilangnya mursal. Utusan dia. Siapa ya? Diutus sama siapa bang? Utusan Nabi Isa Jadi Isa alaihissalam mengutus dia. mengutus muridnya. Salah satunya Paulus. Itu tafsir. Jadi Ketika yang benar- kemudian Nabi Isa mengutus Yang- Paulus, bukan. Aku belum Paulus kelar, Bang. diutus Aku belum untuk kelar, Bang. mengajarkan orang-orang menyembah kepada Allah dan merasulkan Aku Nabi belum- Isa gitu. Enggak, aku belum kelar. Sekarang di kitabmu nih saya tanya, ada belum nggak kelar. kemudian Paulus Aku itu belum kelar. mengajarkan Aku belum- kalian menyembah, Bang mengibadahi Yesus? Ada nggak? Bang Juma, aku belum kelar. Ya enggak gini, kalau lu pengen Bentar. Islam kalah, tunjukkan dalam apa kayak tafsir Islam atau perjanjian pengen- baru. justru Paulus aku pengennya ini, Islam Paulus tuh yang menang. kalian ibadahi, Bukan, Allah ibadahi. bukan. Ah, Gini, di Bang, mana dia Bang menyembah Fred. dan beribadah kepada Yesus gitu. Kalau ada kita kalah. Kalah kita. Mana? Aku berharap kamu menang justru. Tapi gini bang, aku Justru Lah kalau iya, ini Anda gua menang ini posisinya karena tidak terbukti Paulus menyembah Yesus kan? bukan gini bang. Aku Lo terus tahu. bukan berarti menyembah Yesus di mana? Di mana? Biarkan. Enggak biarkan juga. gua Ya jel- udah kalau gitu lu Islam. Bukan. Biarin gue. Bukan, berarti Paulus menyembah Yesus. Enggak. maksudku, Gimana? Dengar dulu. Enggak, dengar dulu bang. Biarin gue jelasin elah. dulu. Enggak, biarin gue kelarin dulu statement gue. Ya udahlah sok. Nih. Oke, denger ya. Paulus ini berarti utusan siapa nih? Nabi Isa kan? Kan tafsirnya Nabi Isa. mengatakan. Lalu Nabi Isa mengutus. Mengutus. Mursalun. Bukan Terus? Allah. Berarti bukan Allah yang ngutus. Ya bukan anak. Kan diceritakan Nabi Isa di situ. Bukan Allah ya. Bukan Allah. Oke, kita buka ayat 28 ya. Iya. Sama. Lanjut. Ya lanjut lah, siap lah. Ya ini Bukan kalau Allah ya. kan mungkin bisa bantu Aderian sama Edwin ya untuk membuktikan Paulus itu menyembah dan beribadah kepada Yesus. Sambil kita lanjut terus topiknya lah. Kalian ini kan cuma modal. Ini gua udah berkenosis loh, gua udah mengosongkan diri di sini loh. Sarin. Oke, ini surat Yasin ayat 28 kelanjutan kematian tadi seorang uskup. Nah, kami Iya. menurunkan ya nih saya baca. Dan setelah dia meninggal, Habib An-Najjar meninggal, kami Iya. tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit. Ini kami di sini siapa Zuma? Allah jelas. Berarti ini utusan? Nah, jadi Anda maksudkan itu Paulus dari langit diutus gitu? Habib ini utusan siapa? Lo enggak itu ayatnya memang masih menceritakan tentang Habib atau gimana? Oh, ini menceritakan Gitu loh. Kenapa loncat-loncat ini dalilnya, Ini Bre? menceritakan tentang Habib botol. Yang mana? Waduh, emosi dia. Kocak. Nah, itu yang mana? Yang mana? Ini yang tadi uskup tadi. Astaga. Lah tadi Paulus Coba sekarang lihat. Habib ini Coba tunjukkan apa loncat-loncat hubungannya dia. coba. Coba apa hubungannya tuh? Loncat-loncat dia. Jadi sekarang kita bahas Habib lagi ya. Kita bahas Habib lagi, Gurunda. Fokus lah. Mursalun. Kamu Iya enggak, nomor ayat 28 ini apa hubungannya dengan Habib itu? Bang Juma dengar dulu. Coba. Bang Juma dengar dulu. Habib tersebut meninggal dan dikatakan di sini, kami tidak menurunkan satu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Kaumnya siapa? Nah, Habib tadi adalah orang Israel. Ya. Dan kami tidak perlu. Bentar, kok nyala ininya? Loh, kemana dia? Tadi Paulus lari lagi ke Habib, anjir. Apa maunya ini kawan-kawan ini? Bang, kamu diam dulu. Ya. Enggak, kamu diam Dan dulu. kami tidak Udah ya Paulus beres ya, Paulus beres ya. Kita Habib nih sekarang, kita ke Habib ya. Ini 4 orang ini Bang Kores, kamu diam dulu, Bang. Kamu diam dulu. Di sini Habib itu meninggal, tapi Allah mengatakan kami tidak menurunkan suatu pasukan pun dari langit kepada kaumnya. Kaum apa? Israel tadi. Dan kami tidak perlu menurunkannya. Di dalam tafsir ini, jadi rasul terakhir yang diturunkan kepada orang Israel, ini adalah Habib An-Najjar. Coba kamu jelaskan. Kami di situ siapa? Allah kan? Berarti Habib ini adalah utusan siapa? Kalau dia bukan utusannya Allah, kenapa begitu penting si Habib ini diceritakan? Di mana diceritakan bahwa dia itu Bang, adalah Bang. di mana? Itu loh, Bang. Di mana dikatakan bahwa dia itu adalah rasul, utusan Allah? Di mana? Ini kok gimana? Di mana? Ya di mana? Mana ada dikatakan seperti tadi, itu? Nggak Bang. ada.
Oh, Alamak. Bang Cuma inilah bang. Aduh, parah. Kacau lah bang, parah bang. Hmm. Parah bang, ini itu udah terus bang, itu Habib. ketaker lah. Nggak bener loh bang. Berarti sekarang Paulus itu utusan Allah bukan? Aku mau nanya bang Juma. Utusan Aku mau Nabi nanya. Isa alaihissalam berdasarkan tafsir tapi tidak berdasarkan Al-Quran. Kau udah selesai tadi. Iya, di Ibnu Katsir, Nah, di udah Ibnu selesai Qayyim itu. gitu kan. Oke, baik sekarang aku nanya ya. Berarti Terus menurut Anda mau ngapain? Kalaupun Aku Paulus itu adalah utusan Nabi Isa, dia tidak mengajarkan menyembah Nabi Isa. Aku Sedangkan nanya itu, apa tujuan Bang. Anda mengambil kata Paulus ini untuk Paulus? Bang. Paulus Bang. mengajarkan apa di dalam kitab saudara? Apakah dia mengajarkan menyembah Yesus? Kan tidak ada juga. Lalu bukan gitu bang. Jadi yang ngajarin kalian menyembah Yesus siapa? Enggak. Aku mau nanya Paulus Sisa di waktu situ. 1 menit 30 detik. Ya jadi ini ya kita langsung cut close aja ya. Apa namanya? Di sini ini bukan dari Al-Qur'an, bukan dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengutip perkataan Dari Ibnu Paulus. Jurais gitu. Tapi ini Dari terus saja Paulus. dicomot-comot Dari supaya itu Allah yang bilang. Nah, di sini ya. Ibnu Juraid setelah meriwayatkan dari Wahab Ibnu Sulaiman dari Syuaib Al-Jimai yang mengatakan bahwa nama kedua Rasul yang pertama itu adalah Syamun dan Yuhana, sedangkan nama Rasul yang ketiga ialah Paulus. Ini Ibnu Juraid kawan-kawan gitu loh. Itu atas Juraid Nah, siapa bang? kalau gua rasa sih kawan-kawan Kristen mending di belakang kitab Wahyu ditempel tuh segala hadis dari Ibnu Juraid gitu loh. Oh, kalau mau sih kayak gitu kawan-kawan. Ya. Kok dibalik bang? Kok jadi dibalik? Ini mau apa lagi nih? Jelas ya? Nah, Berarti siapa? menjiplak surat Roma 1 ayat 1. Selesai. Di mana Iya. surah Yasin ada menjiplak surat Roma gitu? Kacau. Ya itulah diterima ya kawan-kawan ya. Tapi ini pelajaran yang bisa kita ambil. Kawan-kawan Kristen sudah mengakui tidak ada satupun orang Kristen yang sudah di sorga, walaupun dia sudah menyembah Yesus. Berbeda dengan Al-Quranul Karim yang menyatakan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Nabi, bayi-bayi, dan orang yang syahid itu sudah ada di sorga. Mantap. Ya, keren banget. Pokoknya keren banget ini, keren abis ini ya. Debat kali ini ya tertib karena emang mereka sering bertemu di Zoom ya. Dulu waktu zaman dulu ya. Mohon untuk teman-teman jangan ini ya, teman-teman yang di bawah jangan terlalu sarkas ya. Kita di sini hanya Sebentar. berbagi ilmu Aderian kemana ya? kepental kali. Marah dia, marah. Kena report nggak tahu juga itu ya. Sebelum ke closing statement saya umumkan. Ada Rion gitu dia, kalau habis dialog marah dia. Nggak tahu Ya, kenapa. mungkin kepental Bang Kores, mungkin sinyal. Oh iya. Jangan framing. Ya besok di roomnya, insya Allah ya besok di roomnya Gurunda Juma ya besok ya. Di Besok sahabat hari Bang- apa ini besok ya? Besok hari. Besok tuh apa ya? Rabu ya? Rabu. Ya Kelihatannya besok bisa nggak ini hari Kamis itu? nggak apa-apa. Besok ada kegiatan soalnya. Ya nggak apa-apa, nanti biar di room saya juga nggak apa-apa kalau besok Oke. ini. Soalnya diadain 2 sesi ya Mbak Sion, siang sama malam ya besok. Besok yang siangnya insya Allah Uniripa sama Bang Jibril ya narasumbernya. Nanti malamnya bisa Bang Juma entah sama siapa. Ya sebelum ke closing statement mohon dibantu di follow narasumber yang di atas dan di tab-tab layarnya ya. Mbak Putri Sion sebelum ke closing statement ada yang mau disampaikan silakan. Nah, nanti evaluasinya adalah sangat ini ya tertib ya untuk saat ini, mudah-mudahan tidak mengecewakan dari dua belah pihak gitu ya. Dan juga kepada para penonton gitu. Mungkin evaluasi nanti suara dari Prof Meta ya. Jadi tadi kecil ketimpa sama Bang Zuma dan juga Kores gitu ya. Itu nggak apa-apa kalau itu derita emang nggak kebeli shortcut ini si Prof. Ya harusnya bisa disiapkan nanti mungkin ya supaya Evaluasi seimbang. nanti habis closing dong, kayak mana sih ini yang punya acara? Evaluasi Iya, dibahas bareng mudah-mudahan penonton. aja ini juga. Ya silakan Bang Metraton untuk Oke, closing silakan. statement 10 menit. Tunggu si Ade aja, aku tunggu si Ade. Ade belum datang. Lagi internetnya Iya, lagi. Adrian belum muncul lagi nih. Oh kalau gitu Udah tunggu berdebu dulu. soalnya. Mesin waktunya tunggu dulu, ngobrol aja dulu Bang kayak apa sama Gurunda Juma atau sama Bang Kores, silahkan debat lagi aja sambil nunggu ada Rio. Waduh, jangan nanti marah-marah lagi dia. Saudaranya udah kabur juga ntar sih ini. Nggak Iya, gini closing kita. aja, Dek.
closing aja sendiri aja deh, gak apa-apa. Satu aja yang closing. Satu Iya. aja, Win. Closing aja Win, satu aja Win. Mas Edwin, closing aja dulu. Si Rion aja nggak apa-apa bentar. Oh Rion yang Kenapa? closing katanya. Kenapa nggak ada datanya buat closing? Jangan gitu dong. Enggak, pasti ada lah. Silakan Nggak ada aja, lah. nggak usah terlalu Bagus lama. kok, ada. Edwin bagus kok, Edwin. Diundang Ada, podcast saya loh. tahu, saya tahu. Jadi Nabi Isa sama Tunggu si Yesus Rion, itu tunggu sama si Rion, ya. tunggu. Saya hargain teman saya dong. Masa Kita tunggu Rion ya. Sambil nunggu Rion kita ngobrol-ngobrol ngisi waktu soalnya kan di YouTube juga ada. Gini dong, dari apa namanya, dari IO-nya, besok siapa yang maju gitu kira-kira, udah ada belum? Besok dari Muslim yang siangnya Uniripa sama Bang Jibril. Kalau Oh, dari mantap. Kristennya nanti disetting dulu. Topiknya apa? Belum. Oh, oke. Gampang kalau topik. Nanti malamnya bisa Gurunda Juma. Gurunda siap kan? Besok saya ada kegiatan kayaknya. Kalau tidak saya pasti kontak besok. Ya. Alhamdulillah. Gurunda Iya. malamnya. Kalau malam ya mudah-mudahan bisa. Cuma saya bingung tadi Gurunda. Jadi Saulus ini diutus sama tafsir gitu ya? Dari dulu itu penyakit lama itu. Penyakit lama. Oke, nanti ini sebenarnya ada beberapa juga dari Kristen yang mau ketemu sama untuk berdiskusi sama teman-teman API juga ya. Jadi kayak Bang Ardiansah juga tadi udah mau, ada yang minta ya untuk ke Bang Ardiansah. Nanti untuk teman-teman Kristen yang misalkan memang mau berdiskusi lintas agama seperti ini, nanti boleh kontak-kontak juga atau Putri yang kontak ya. Kalau memang ada permintaan. Put, Poljong udah dikontak. Udah, nanti paling siapa, Nathan ya kalau nggak salah. Jangan si Papa Jahat itu si Papa Jahat itu mulutnya dua. Kenapa sih nggak boleh gitu? Kalau misalkan Papa Jahat mau, terus dari API juga ada, maju aja gitu Enggak, dia kan. mulutnya dua. Enggak, dia mau bahas apa? Ini topiknya bini kabur. Apa yang dibahas? Apa ini? Ya, soalnya ada kenapa gimana? Ada gurundanya Juma tuh di bawah itu, nanti juga pengen ajak diskusi sama Itu Ardiansa. Gurunda Juma namanya. versi Kristen itu. Iya, itu dia. Kok ada versi Kristen? Gurunda Juma sama Bang Juma nanti ketemu, saya pengen tahu kayak gimana diskusinya. Gurunya Papa Jahat Nggak. itu. Iya. Aduh, lama Gimana kali Bang ada Juma Rion. nanti kalau ketemu Bang sama Gurunda Metraton. Juma nggak mau bisa? Waktu Bang Metraton aja dulu, silakan Bang Edwin. Gimana? Iya, Bang Juma? satu orang aja. Nggak ada kok, nggak ada. Satu orang aja, lu kalau nggak ada adek Ya, kamu kenapa aja, sih? kamu duluan kan tadi kan kalian yang ini. Kita yang Lah kita Oke, yang buka, silakan masa kita dari yang nutup juga duluan, kayak mana sih Lau? Gimana adilnya Lau? Kamu temanku dong, hargain dong. Bang ada tadi Rion kan soalnya pertamanya nggak- gini, kamu duluan, pertamanya kita yang Ngambek kayaknya beliau, ngambek. Jangan Enggak, gitu kayaknya lah. kenapa Batin-batin kepentar atau ada kepentingan? Nggak, emang dari dulu kayak Nggak. kayak gitu dia. Setiap beres dialog ngambek, tiap beres Mungkin dialog karena ngambek. kalah suara tadi lebih kencang. Padahal Iya, closing mungkin ya. statement kan kita nggak akan motong-motong. Iya, silakan closing statement, kita mulai dari Kristen. Bang Peras dari dulu Kristen. kali ya. Enggak, dari Kristen tadi kan pembukaan dari Sambil nunggu Bang Rion. Sambil nunggu Bang Iya Rion. kalau datang, kalau kagak. Maksud Iya, saya gini kalau loh, kagak kita mau ditutup aja satu orang aja. Saya diwakili oleh adik saya aja. Jangan banyak framing lah. Kalian tadi telat datangnya. Saya nyampe duluan. Enggak, Saya nggak tahu aja gua nggak telat. Kalian suka telat. Ya ini Nggak telat, Bu. Enggak, tutup aja satu orang aja. Kan adil toh. Kecuali kami dua, kalian satu, itu baru nggak adil. Silakan Dinda Kores. Oh, kita ini Gurunda, soalnya kita pembukaan, jadi kita closing terakhir. Oh iya iya. closing terakhir. Iya, dikasih ke Bang Meta. Iya, silakan Bang Meta. Silakan, Aduh, Bang namanya kok Meta kayak nama cewek. Udah ini berarti Edwin aja, Edwin. closing statement satu. Sabar dong. Kamu jangan gara-gara gurumu saya injak lehernya jangan ngamuk. Weh, Emosi dia. Weh, Emosi dia. Sabar. sabar. santai bro. Aderion, Bisa, kalau Aderion bisa. ada yang bisa ini nggak? Ada nggak di bawah? Nggak ada ya? Kalau nggak ya udah. Nggak ada Bang. Closing statement langsung aja ya. Biar menghemat Iya. waktu ya. Hmm. Berapa menit? 7 tahun buat lo. 2 menit. Suara saya jelas ya. Suara saya jelas. Pastikan 5 jangan menit. Jelas, Bang. Islam, jangan ada Islam yang buka mute ya, tolong close-nya. Aman, tenang aja. Ini mute nih.
Ya mute dulu dong, hargain dong. Nggak bisa. Kian Santang mute silakan. dulu dong. Ya, silakan Bang Edwin, udah Ya mute dulu, di-mute. mute dulu. Anda cuma moderator kelas 2 di sini. Ya ampun. Lu ngomong Mute dulu aja. dong, bro. Sabar dong. Ya. Terima kasih pada malam hari ini teman-teman yang menyaksikan. Ya maaf apabila ada salah kata yang saya ucapkan atau teman saya Aderion. Dan terima kasih juga untuk waktunya kepada saudari saya Putri Sion dan teman-teman Bang Troy, Gurunda Zending ya. Dan saya berterima kasih atas supportnya teman-teman BSM, WK, Pala Dusing, Bang Elo, Komandan Kopat, Gurunda. Ya pada malam hari ini diskusi ya berjalan dengan baik meskipun tadi partisipan lawan kita hanya bisa menunjukkan data yang salah 2 kali. Tadi jenggot Abu Jahal dan ngobrol tengah malam ya, itu sangat disayangkan. Temennya membela dengan hadis doif ya, untuk membela apa? Topik tadi ini sebetulnya tentang Nabi Muhammad dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Tapi ternyata dia tidak membantah bahwa Nabi Muhammad itu baru dikubur hari ketiga, sementara Yesus bangkit hari ketiga. Bahkan tadi data yang dia tunjukkan itu tidak bisa dia perkuat karena saya membantah bahwa tadi ada kain polkadot, kain warna pink dan kain hitam, di mana waktu itu Nabi Muhammad dikubur dan penyebabnya adalah peristiwa mubahalah pada tanggal 24 Zulhijjah tahun 10 Hijriah dan Nabi Muhammad meregang nyawa tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah ya, disusul oleh Fatimah, disusul oleh Ali, Hasan dan Husain setelah peristiwa mubahalah tersebut ya. Jadi betul di dalam surat Al-Imran ayat 61 bahwa panggillah istri-istri mereka dan istri-istrimu dan panggillah anak-anak mereka dan anak-anakmu lalu bermubahalalah. Ternyata menurut tafsir Ibnu Katsir dan jalan lain tadi di dalam surat Al-Imran ayat 61, orang-orang Kristen tersebut enggan untuk bermubahalah. Karena apa? Karena memang orang Kristen tidak diperbolehkan untuk bersumpah ya. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Dan berdoalah buat orang yang mencaci dan mengutuk kamu, karena ajaran Kristen adalah ajaran kasih. Ya. Kalau di framing dia tidak berani untuk melakukan mubahalah, ya itu urusan kalian. Tapi buktinya orang-orang Najran itu tetap baik-baik aja pulang sehat walafiat, tidak diceritakan dia meninggal separah Nabi Muhammad yang notabene terjadi kesimpang siuran. Apakah dia meninggal diracun atau dia diracun oleh istrinya? Ini menurut Syiah ya, diracun oleh Aisyah dan Hafsah. Ya. Dan fokusnya tadi apa? Tadi nggak bisa dibantah ya. Dan yang paling penting, satu-satunya yang paling penting, teman-teman semua yang memperhatikan di sini. Apa sedihnya saat Nabi Muhammad meninggal? Saat Nabi Muhammad meninggal, Allah juga hilang dan Jibril. Tidak ada beritanya lagi sampai tahun 2024. Tanggal 11 Juni 2024. Nggak ada beritanya. Ya. Tapi Yesus itu mati dan bangkit untuk memulihkan kodrat manusia kembali sebelum jatuhnya manusia ke dalam dosa. Bahkan tadi diperkuat oleh ayat-ayat suci dari teman-teman ya. Di surat Yasin ayat 20 dan 26, di situ dikatakan bahwa seorang uskup ya yang namanya Habib An-Najjar alias Rasul Agabus yang ada dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 28 itu malah masuk surga. Nah justru teman-teman Islam sendiri membantah apa perkataan mufasirnya yang bernama Ibnu Katsir. Ya dia bilang itu nggak benar, itu nggak benar. Tapi dia mengorek-ngorek hadis doif, bahkan salah hadis berkali-kali. Ya, jadi sekarang kita pikirkan mana ajaran yang benar, mana Tuhan yang betul-betul ada, bukan Tuhan yang lenyap 1500 tahun yang lalu, tapi Tuhan yang benar yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya, karena kami hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ibrani 5 ayat 9. Setelah ia mencapai pokok kesempurnaannya, maka ia menjadi pokok kesempurnaan
bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu poinnya. Ya. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan Yesus. Jangan memilih Tuhan yang lenyap, Tuhan yang ikut mati bersama nabi dan rasulnya. Oh, feedback ya? Waktunya udah habis juga. Belum dong, ini belum selesai. Jangan dipotong dong. Silakan Masih di ada 10 detik tadi, di 10 detik silakan dilanjut. Naikin lagi 10 detik, naikin lagi 10 detik. Ya, 10 detik, 10 detik. Ya, tunggu saya ngomong. Jangan Dari mana ya? jangan di unmute. Nis dari itu Putri Sion di mute dulu dong. Mute dulu. Saya di mute justru ini kenapa ya? Oke, yaudah. Carilah Tuhan yang bisa mengalahkan maut, bukan mati bersama rasul dan nabinya, dan dibela-bela dengan hadis doif dan hadis palsu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Debater Muslim narsumnya satu pintu ya, nanti ke Ahimoto. Kalau pengen menjadi narasumber Muslim hubungi Ahimoto ya, atau Bang Prius Potok. Dan setelah ini ada debat antara Bang Kores sama anak Batak ya di room saya, dan nanti kumpul di room saya. Silakan untuk closing statement untuk Muslim, Bang Kores atau Gurunda. Gurunda aku ini ya. Iya, Izin silakan. duluan Langsung, ya. Dek. Siap. Bismillahi azza wa jalla. Ya Allah ya khairul makirin. Alhamdulillah karena Engkau telah memberikan kami waktu untuk mendakwahi mereka, orang-orang yang menyembah selain Allah, Tuhan yang maha benar lagi maha perkasa, Al-Jabbar gitu. Karena aku buka dengan surah Maryam, closing ini surah Maryam 81 sampai 82. Dan mereka telah memilih Tuhan-Tuhan selain Allah agar Tuhan-Tuhan itu menjadi pelindung bagi mereka. Sama sekali tidak, kelak mereka sesembahan itu akan mengingkari penyembahan mereka terhadapnya dan akan menjadi musuh bagi mereka. Shadaqallahul azim. Ya, seperti yang kita lihat ya kawan-kawan, semua pertanyaan dari kawan-kawan Kristen terjawab dengan baik oleh umat Muslim. Dari sisi historis, ketika Edwin membawakan Flavius Josephus untuk menguatkan bahwa Yesus itu bangkit, tapi ternyata dibantah oleh data-data scholar terbaru bahwasanya Flavius Josephus itu kitabnya diambil, dianeksasi oleh kawan-kawan Kristen, lalu kemudian ditambah-tambahkan mengenai perkataan Yesusnya, maka sehingga gugur menjadi data bahwa Yesus itu bangkit. Sehingga tersisa hanya 3, yaitu Tacitus, Talus, dan juga Marabar Serapion yang sepakat bahwa Yesus itu mati, tidak pernah bangkit sama sekali. Sehingga hanya angan-angan belakalah keimanan kawan-kawan Kristen menuhankan Yesus yang bangkit gitu. Karena fakta sejarah tidak bisa dibantah oleh asumsi teologis gitu. Lalu kemudian seperti yang kita lihat dalam hadits Sunan Ad-Darimi nomor 83, bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu dikuburkan ketika di hari ketiga. Karena apa? Karena saking cintanya umat kepada Nabi penutup zaman ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Yesus yang sangat dinanti-nantikan kematiannya daripada hidupnya, karena sesungguhnya Yesus itu lebih berguna mati daripada hidup. Lebih berguna mati daripada hidup. Dan aku akan open cam pembeda antara Islam dan kekristenan. Kalau misalnya dibilang hadis gua itu doif, maka kalian bisa melihat hadis-hadis pendukung yang lainnya. Contoh misalnya di dalam di dalam, tunggu ya, pause dulu itunya, kita akan open cam dulu. Nah di sini ya, nih gua bawain yang sohihnya. Dari tadi mau gua bawain cuma pada ngomong, kasihan untuk menutupi ke konterannya dari data-data Kores. Sunan Ibnu Majah 130 gitu. Dari Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail berkata Rasulullah SAW adalah ke-10 dari 10 orang. Sa'id berkata Abu Bakar di surga 1, Umar di surga 2, Utsman di surga 3, Ali di surga 4, Tolha di surga 5, Zubair di surga 6, Sa'id di surga 7, dan Abdurrahman di surga 8. Lalu dikatakan kepadanya, siapa yang ke-9? Ia menjawab, saya di sini adalah Sa'id ini sendiri. Dan ini apa? Soheh dar, selamat datang di kebenaran. Gua bilang juga Kores, kalau soal datang nggak bohong bre. Nabi itu di surga, ruhnya para syuhada itu di surga. Sampai nanti ketika hari kiamat pintu surga dibuka oleh Nabi, maka semua jasad-jasad manusia beriman akan masuk ke dalamnya. Allahu Akbar. Inilah yang membuat Islam itu adalah keselamatan sejatinya gitu.
bukan sesuatu yang beli kucing di dalam kerajaan Bapa di sorga. Belum ada orang Kristen yang sudah di sorga tapi diimani gitu. Ini sayang sekali. Semoga kalian terselamatkan dari situ gitu. Dan ini juga menjadi contoh ya kawan-kawan Kristen baik dari Edwin dan juga Huta Barat, sama satu lagi siapa, Aderion gitu. Ketika kalian membahas mubahalah, di situ kalian akan melihat aib dari kawan-kawan Kristen nenek moyang kalian gitu, di mana mereka kabur dan takut untuk melakukan mubahalah. Takut mereka untuk melakukan mubahalah, sehingga apa? Satu Arab Islam. Semua orang-orang Kristen yang ada di Arab itu adalah TKW dari Filipina gitu, bukan orang Arab asli. Itu orang Arab peranakan itu biasanya. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat kenapa Yesus mati, dan di Matius 27 nomor 34 sudah dibahas bahwa Yesus itu mati 3 jam karena dia sudah meminum racun terlebih dahulu. Ini untuk menggenapi Yeremia 23 nomor 15, di mana nabi-nabi palsu, nabi-nabi kefasikan itu datang dari Yerusalem sendiri. Nah, itulah kenapa Yesus adalah nabi palsu yang kemudian menjadi Tuhan palsu, yang ini disama-samakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Selamat datang di kebenaran. Semoga ini tidak menjadi kejahatan dalam beredukasi gitu, karena ini kebenaran ya. Ini fakta, walaupun menyakitkan mohon diterima. Oke. Sila, Gurunda, Afan mau nambahin Gurunda? Ya, sedikit aja, cuman mau menyampaikan bahwasanya kehilapan itu kadang terjadi pada diri manusia, seperti apa yang saya alami malam ini ya, sahabat muslim, khususnya kepada muslim. Yang saya maksud hadis tadi itu ketika Abu Bakar alaihissalam kemudian menyatakan, radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya faqala amma ba'du faman kana minkum ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa innal Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qad mata wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyu la yamutu qala Allah taala bla 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 sampai kepada uraiannya menuju kepada Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat 165 ya. Jadi sekali lagi saya minta maaf, saya salah data. Itulah saya tidak sanggup untuk menghafal nomor-nomor hadis. Demikian. Kebiasaannya. Yo, thank you. Mulai Iya. framing lagi lo, Meta. Melebihi, Jemaat sudah melebihi waktu ya. Oke, Ya nggak apa-apa. ada dari Bang Meta mewakili Bang Rion kembali. Ya, untuk penutupan silakan. Gak ada sih. Ya buat teman-teman muslim ya, kita teman-teman udah lama sering diskusi lah dulu ya. Saya kembali lagi mengingatkan, mohon maaf apabila ada salah kata, karena kita ini dialog keras demi kebenaran. Biarkan orang yang menilai. Jadi, kalau ada salah kata, ada masih dendam gitu ya, mohon dimaafkan. Karena Dendam ajaran karena kami apa? mengajarkan kasih, ya kasihlah sesamamu. Nggak ada dendam Bang Metaton. Oke, itu aja mungkin, soalnya si Ade udah Oke. aku juga nggak bisa ngontak nih. Ya, mungkin Gurunda mau penutupan, sekalian penutupan di YouTube. Silakan Gurunda sama Bang Kores. Kita lanjut sama ini nanti. Oke. Silakan Baik. Gurunda. Ya, teman-teman sekalian, terima kasih atas kebersamaan kita ya, baik yang di YouTube maupun di TikTok, dan juga kepada saudara Kristen, bahwa dialog sejatinya itu dibangun kemudian yang untuk tidak saling menyakiti satu sama lain, tetapi memberikan edukasi ya, memberikan edukasi kepada anak bangsa supaya yang Kristen semakin tahu Kristen itu sebenarnya seperti ini, demikian juga Islam sebenarnya seperti ini ya. Bahwasanya ketika Islam menjelaskan tentang ajaran agama Islam dan kemudian Kristen menjelaskan tentang keyakinannya, bahwa seharusnya dengan adanya para apologet Islam dan Kristen ini menjadikan agama Kristen dan Islam itu ya semakin dekat dalam hal Indonesia sebagai bangsa yang menyatukan kita sebagai dua agama yang besar di negara ini. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih dan mohon maaf ketika ada kehilafan baik kepada saudara Kristen maupun kepada saudara Islam. Demikian. Baik, sekali lagi saya ingatkan untuk ingin yang menjadi narasumber, yang dari Muslim silakan hubungi Bang Kriosmoto. Kalau yang dari Kristen silakan hubungi Bang Putri Sion ya, Mbak Putri Sion. Silakan. Oke, Gurunda, mungkin dicukupkan di sini. Iya. Oke. Makasih banyak ya teman-teman Putri Sion dan saudara Erwin, thank you. Mahardika juga thank you ya, semua Dinda Kores, Bang Kian. Gurunda, Masya Allah, thank you waktunya. Edwin, Oke, thank you. Aderion, mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Semoga hidayah Allah sampai kepada kita semua. Putri Sion juga sama, kawan-kawan Kristen yang di bawah, sorry ini hanya dialog bre. Whatever happen in debate, stay in debate. Oke?
Yuk, Oke, aku Iya. pamit. kita lanjut ke Kembali, room saya, Bang Kores. sebentar. Oke. Kembali kita mengingatkan diskusi ini tadi kembali ya untuk bisa lebih mengerti dan bagaimana menyikapi perbedaan tersebut. Selesai dari sini, semoga itu bisa menjadi edukasi dan menguatkan di imannya masing-masing ya, gitu. Semoga semakin diperkuat dengan iman masing-masing di antara agama Islam dan Kristen. Tetapi bila ada yang tersentuh untuk mempelajari lebih dalam, silahkan. Di sini ada Bang Metraton, ada Bang mana Pak Kores? Ada Bang Zuma juga ya. Jadi ini orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Oke. Baik. Makasih banyak Moderator ya, Put. menyampaikan terima Thank you, kasih Kak banyak Putri. dan mohon maaf bila Makasih, ada makasih ya. kekurangan daripada kami. Semuanya. Thank you. Assalamualaikum Kita tutup warahmatullahi dengan wabarakatuh. doa. Bang Zuma sebentar. Dan semangat. Ya. Waduh tutup udah keluar Bang. Oke. Oke. Ya saya udah, tutup dengan biar doa. kita berdoa di YouTube masing-masing. Oke, makasih ya. Bang Zuma, Oke, makasih kita ya. tutup, terima kasih banyak. Ya, God ya, bless. ya. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dan semangat malam. Selamat malam. Selamat malam. Semangat. Put, nanti besok di WA ya. Iya. Saya Iya. mau buka komal dulu. Oke, Bang. Jalan-jalan aja ke room saya Iya. ya. Naik aja. Yuk. Oke Bang. Ini masih ada yang mau lanjut. Malam, makasih ya. Iya. Masih ada yang mau lanjut di room ini. Tapi kita coba besok dijadwalkan untuk Al-Jabar dan Anak Soleh dengan tema ayat sisipan. Untuk teman-teman dari teman-temannya Al-Jabar dari Islam dan Anak Soleh dari Kristen, untuk